Su Tang sudah mendekati gunung tersembunyi. Ia menyipitkan mata dan diam-diam merasakan fluktuasi yang datang dari malam. Ya, komponen baju zirah sihir terakhir ada tepat di bawah. Su Tang mengerutkan kening. Ia benar-benar melihat Zhuang Dai. Di saat yang sama, ia juga melihat seorang pemuda membuka pintu yang sudah rusak dan berjalan masuk dengan angkuh. Ia mengatakan sesuatu kepada Zhuang Dai, lalu mengulurkan tangan dan menjambak rambut Zhuang Dai. Su Tang mendesah pelan, dan sosoknya melayang menjauh dari belalang perak yang bermutasi, lalu jatuh lurus ke bawah seperti anak panah yang tajam. Su Tang tidak mengaktifkan pembuluh darah spiritualnya sampai dia berada kurang dari 100 meter dari tanah, ketika pusaran air hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melayang keluar dari tubuhnya. Boom! Su Tang mendarat di tanah, pinggangnya sedikit ditekuk, lalu dia berdiri dan berjalan maju perlahan. Setelah berjalan beberapa langkah, Su Tang mengendus dan mencium bau darah yang kuat, seolah-olah pertempuran atau pembantaian baru saja terjadi di sini, dan banyak orang telah meninggal. Para praktisi di villa merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh Su Tang dan mengelilinginya dari segala arah. Sebuah bola asap hitam mengembun menjadi pupil di atas kepala Su Tang, dan dunia di sekitarnya tiba-tiba berubah. Hal pertama yang dilihat Su Tang adalah segumpal benang sutra. Benang-benang sutra itu menyebar membentuk riak-riak, menyapu langit dan bumi tanpa henti, lalu berkumpul membentuk benda-benda nyata. Ada 7 atau 8 sosok manusia yang seluruhnya terbuat dari benang sutra, mengelilinginya dari segala arah. 2 orang di belakang adalah yang pertama menghunus pedang mereka, dan angin pedang bersiul dan bergulung ke arah punggung Su Tang. Dalam penglihatan Su Tang, kedua orang itu sedang memegang benang sutra tebal di tangan mereka, dan ada bintik-bintik cahaya yang berenang maju mundur di dalamnya. Su Tang mengaktifkan pedang ajaib Yuan Po, dan pedang ajaib itu muncul di tangannya. Kemudian, Su Tang menoleh ke samping dan mengayunkan pedangnya dengan santai, dan ujung pedang itu mengenai salah satu titik cahaya. Boom! Benang sutra yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi riak-riak padat dan berhamburan ke segala arah. Pedang spiritual di tangan sosok itu langsung hancur berkeping-keping. Su Tang melihat retakan pada benang sutra berbentuk manusia itu. Ia sedang menguji fungsi mata ajaib itu, jadi tanpa berpikir panjang, ia menusuk retakan itu dengan pedangnya. Detik berikutnya, pedang ajaib itu menembus celah. Sama seperti fenomena tadi, benang sutra yang tak terhitung jumlahnya bermunculan di sekitarnya, dan kecerahan benang sutra berbentuk manusia itu pun menurun drastis, lalu meredup dalam sekejap mata. Pada saat ini, pedang lain mendekati Su Tang. Angin pedang yang tajam menghantam tubuh Su Tang, menyebabkan kesadaran ilahi pelindungnya menghasilkan riak-riak emas. Su Tang berbalik dan mengangkat tangannya, lalu pedang ajaib itu menusuk titik cahaya dalam cahaya pedang. Boom! Pedang di tangan sosok itu hancur berkeping-keping tanpa jejak. Ia ketakutan dan ingin mundur, tetapi pedang ajaib Su Tang telah melesat bagai kilat dan melewati lehernya. Di bawah pengaruh inersia, sosok itu melewati Su Tang, terbang lebih dari 10 meter, menabrak dinding, dan berguling ke tanah. Su Tang melangkah maju, dan setiap kali ada yang mendekatinya, ia akan mengayunkan 2 pedang berturut-turut. Pedang pertama akan menghancurkan senjata spiritual apapun yang dipegang lawan, dan pedang kedua akan memotong nyawa lawan. Bahkan, dengan kemajuannya, ia bisa menyelesaikan masalah itu hanya dengan 1 pedang. Ia berusaha sedikit lebih keras hanya untuk memastikan sensitivitas mata ajaib itu. Setelah beberapa saat, Su Tang sudah dekat dengan gudang kayu, dan sekelompok benang sutra berbentuk manusia lainnya keluar dari gudang kayu, lalu meraung dan menembakkan 2 aliran kekuatan ke arah Su Tang. Dalam penglihatan Su Tang, aliran energi itu juga tersusun dari benang-benang sutra yang tak terhitung jumlahnya. Ia tidak hanya dapat melihat cakupan aliran energi tersebut, tetapi juga memperkirakan berapa lama aliran energi tersebut akan mencapai tubuhnya. Su Tang mengangkat pedang ajaibnya, dan pedang ajaib itu menghancurkan aliran deras itu seperti angin puyuh. Kemudian, ia dengan ringan mengayunkan jari-jari kakinya ke depan, dan cahaya pedang itu membelah benang sutra berbentuk manusia di depannya menjadi 2 bagian. Saat berikutnya, Su Tang mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan masuk ke gudang kayu, tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Hanya ada 1 orang di dalam, dan itu seharusnya Zhuang Dai, tetapi yang dilihatnya adalah 2 bola benang sutra yang padat. 1 bola benang sutra mengembun menjadi bentuk manusia, dan bola benang sutra lainnya adalah kupu-kupu raksasa. 2 bola benang sutra menyatu menjadi 1. Benang berbentuk manusia itu meronta 2 kali, tetapi benang yang mengembun menjadi kupu-kupu itu tetap tak bergerak, seolah-olah telah kehilangan nyawanya. Kau, siapa kau? Su Tang mendengar suara Zhuang Dai. Zhuang Dai, kamu baik-baik saja? Tanya Su Tang lembut, lalu perlahan berjalan menuju perisai besar di sudut, lalu dengan lembut mengambil perisai besar itu, merasakan fluktuasi komponen baju zirah sihirnya, dan pada saat yang sama menghela napas panjang, nyaris tak mampu menahan kegembiraannya. Akhirnya,
Akhirnya, ia telah mengumpulkan semuanya dan misinya pun tercapai. Ia kini memenuhi syarat untuk terbang ke langit berbintang. Yang kurang baginya kini hanyalah waktu. Kau mengenaliku. Suara Zhuang Dai terdengar terkejut. Tentu saja aku mengenalimu, kita berteman, kata Su Tang. Ia mengerti bahwa amnesia Zhuang Dai telah kambuh. Pada saat ini, embusan napas mengerikan datang dari luar. Su Tang sedikit tertegun, lalu meletakkan perisai besar di lengannya, berbalik, dan berjalan keluar. Setelah keluar dari gudang kayu, ia mengangkat kakinya dan menutup pintu dengan tumitnya. 3 orang berdiri berdampingan di depan. Seperti Zhuang Dai, mereka adalah perpaduan 2 gulungan benang sutra. Orang di tengah adalah seekor kalajengking hitam raksasa, yang sedikit lebih kecil daripada kupu-kupu di tubuh Zhuang Dai. 2 orang di sebelah kiri dan kanan adalah 2 kupu-kupu, tetapi kupu-kupu itu sangat kecil, hanya seukuran telapak tangan. Di bawah tatapan mata Ibel, aura siapapun tak tersamarkan. Ia bisa menilai kekuatan lawan hanya dengan sekali pandang. Kalajengking di tengah jelas merupakan lawan yang tangguh, sedangkan monster di sisi kiri dan kanan memiliki kekuatan rata-rata, dan kemajuan mereka paling banter hanya dapat mencapai tahap tengah Sein Realm. Pada saat ini, Su Tang menyadari sesuatu. Zhuang Dai adalah Ibel. Dan Ibel dengan kekuatan yang luar biasa. Mata Ibel tidak akan menipunya, tetapi ia tidak bisa menerima hasil ini. Bagaimana mungkin? Dia, seru 2 orang di kiri dan kanan bersamaan. Su Tang, yang telah melepaskan mata ajaibnya, memiliki penglihatan yang sama sekali berbeda dari biasanya. Ia bahkan tidak bisa membedakan antara pria dan wanita. Dilihat dari suaranya, yang di kiri adalah seorang wanita, dan yang di kanan terdengar sangat kasar, jadi seharusnya seorang pria. Siapa dia? Tanya kalajengking di tengah dengan tidak senang. Dia memiliki tubuh seorang kaisar suci. Wanita di sebelah kiri tiba-tiba berteriak, ya, itu pasti tubuh seorang kaisar suci. Kau bercanda, teriak kalajengking di tengah, dia jelas manusia. Tidak. Dia pasti jasad kaisar suci. Pria di sebelah kanan berteriak, ya dewa. Ya dewa, akhirnya kami menemukannya. Jenazah kaisar suci. Kalajengking di tengah terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak hahaha. Rasanya seperti mencari sesuatu kemana-mana tapi tak ketemu, tapi sekarang datang tanpa usaha. Sudah kubilang, kalau kesempatan itu datang, tak bisa dihentikan, hahaha. Tiansheng, kita harus membawanya ke dunia Ibel. Teriak wanita di sebelah kiri. Jangan khawatir, dia tidak bisa kabur. Kalajengking di tengah berkata dengan nada sinis, tapi, aku sangat penasaran. Karena manusia bisa merasuki tubuh kaisar suci, maka aku juga bisa memilikinya, kan? Gong Yangsu, apa maksudmu? Wanita di sebelah kiri itu terkejut. Bukan apa-apa, aku sudah bilang, aku hanya sedikit penasaran. Kalajengking di tengah tertawa dan berkata, lagi pula, karena tubuh kaisar suci ada di depanku, aku tidak perlu bekerja sama denganmu, istana kupu-kupu, kan? Kamu, kedua praktisi dari istana kupu-kupu merasakan ada yang tidak beres dan mundur pada saat yang sama. Dalam pandangan Su Tang, kalajengking yang terbentuk dari benang sutra yang tak terhitung jumlahnya itu tiba-tiba membesar, dan ekor kalajengkingnya yang panjang terayun ke atas. Sesaat kemudian, ekor kalajengking itu berhenti, lalu tiba-tiba melesat keluar. Seutas benang sutra tebal melesat keluar. Wanita di sebelah kiri berusaha sekuat tenaga untuk mengoperasikan keterampilan spiritualnya. Tangannya beterbangan dan melesatkan benang sutra yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kecepatan benang sutra itu selambat siput dibandingkan lawannya. Sebelum kekuatan itu sepenuhnya dilepaskan, benang sutra tebal itu telah menembus tubuhnya. Seketika itu juga, benang sutra yang dilepaskan wanita itu hancur berkeping-keping, dan tubuhnya terlempar mundur sejauh lebih dari 10 meter dan jatuh pelan ke tanah. Namun, ini adalah sudut pandang Su Tang, tetapi di mata kultivator lain di istana kupu-kupu, pemandangan yang dilihatnya benar-benar berbeda. Pria parubaya yang tinggi dan kurus itu mengulurkan ujung jarinya dan menunjuk ke depan dengan santai. Tanpa peringatan, sebuah lubang berdarah tiba-tiba muncul di antara kedua alis wanita itu. Kemudian tubuhnya terlempar mundur. Sebelum mendarat di tanah, kulitnya tertutupi warna hitam dan tubuhnya menyusut ke dalam. Yang akhirnya jatuh ke tanah adalah sesosok mayat kaku dengan panjang kurang dari 1 meter, yang menghantam tanah dengan suara tumpul. Jika seseorang mendekat untuk melihat apa yang terjadi saat ini, mereka akan mendapati bahwa tubuh wanita itu telah menjadi sekeras batu. Gong Yangsu, beraninya kau. Praktisi lain dari istana kupu-kupu meraung dengan mata merah. Kenapa aku tidak berani? Cibir kalajengking itu. Istana kupu-kupu mengizinkan kalian berdua, si tolol, untuk datang dan bernegosiasi denganku. Mereka memang tidak menganggapku serius sejak awal. Jadi kenapa aku harus bersikap sopan padamu?
Kultivator dari Istana Kupu-Kupu tahu bahwa situasinya kritis, dan ia pun melayang ke udara. Meskipun Istana Kupu-Kupu tidak takut pada 18 meridian Yanyun, ia hanyalah kontak kecil, dan sedang berhadapan dengan Gong Yangsu, pemimpin penjahat Yanyun. Gong Yangsu telah menghancurkan hubungannya dengan Gong Yangsu. Ia ingin berdamai dengan kata-kata, tetapi itu mustahil. Rencana terbaik saat ini adalah segera melarikan diri dan kemudian menyampaikan berita itu kembali ke Istana Kupu-Kupu. Mau pergi, sudah terlambat. Kalajengking itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Di bidang penglihatan Sutang, kalajengking itu kembali mengayunkan ekornya yang panjang, dan seutas benang sutra yang tebal melesat keluar. Kecepatannya secepat kilat, bahkan dengan penglihatan Sutang dan berkat mata ajaibnya, ia tak mampu menguncinya sepenuhnya. Ia hanya melihat benang sutra itu terbentuk, lalu benang sutra itu terbang tanpa jejak. Ketika ia menatap benang sutra itu lagi, sosok di udara itu mulai jatuh, dan benang sutra itu terus melesat tinggi ke angkasa. Boom! Tubuh kultivator Istana Kupu-Kupu jatuh, menghancurkan langit-langit gudang kayu, dan jatuh ke dalam gudang kayu. Zhuang Dai meringkuk di sudut, gemetar. Tanpa diduga, bencana datang dari langit. Sebuah benda berat menembus langit-langit dan jatuh menimpanya. Meskipun tidak sakit sama sekali, Zhuang Dai ketakutan. Ia seperti burung unta yang takut pada dunia luar dan menyembunyikan kepalanya di pasir. Ia menutup matanya rapat-rapat dan tidak berani bergerak. Setelah beberapa saat, Zhuang Dai merasakan sesuatu mengalir ke mulutnya sedikit demi sedikit. Agar lebih realistis, Zhuang Dai hanya bisa menahannya secara pasif. Di luar gudang kayu, tatapan kalajengking itu tertuju pada Sutang, lalu ia terkekeh dan berkata, "Anak muda, kau cukup berani. Jika kau mencoba melarikan diri tadi, aku mungkin harus mengerahkan lebih banyak tenaga. Sekarang, ini sesuai dengan tujuanku. Aku mendapati setiap ibel besar yang kutemui tampak sangat sombong." Sutang berkata dengan ringan, "Kau benar-benar manja." Faktanya, para ibel besar dari 18 Vena Yanyun tidak dimanjakan, tetapi mereka disesatkan dengan berpikir bahwa hanya ada satu atau dua orang kultivator di alam suci agung di dunia manusia, dan bahwa mereka dapat dengan mudah menggulingkan seluruh dunia manusia. Menjadi sombong butuh kualifikasi. Kalajengking itu tertawa. "Apakah Anda memenuhi syarat?" tanya Sutang. Begitu dia selesai berbicara, Sutang mengambil inisiatif menyerang, menghunus pedang ajaibnya dan mengarahkannya ke bahu kanan kalajengking itu dari kejauhan. Saat ini, Sutang telah memahami bahwa titik-titik cahaya yang dapat dilihat oleh mata ajaib adalah sumber pembuluh darah spiritual. Selama Anda menyerang lokasi titik-titik cahaya tersebut, Anda dapat menyebabkan kerusakan besar pada kekuatan spiritual musuh. Terlebih lagi, ras ibel berbeda dari manusia. Ketika ia melihat kembali dirinya sendiri, ketika pembuluh darah spiritual tidak beroperasi, titik-titik spiritual akan menghilang. Setelah melepaskan napas, titik-titik spiritual akan bergerak cepat di pembuluh darah spiritual seiring dengan sirkulasi kekuatan spiritual. Titik-titik roh ras ibel selalu ada. Ketika mereka tidak melepaskan aura, titik-titik roh tersebut bergerak sangat lambat, hampir tidak bergerak. Setelah melepaskan aura, titik-titik roh tersebut akan berputar tanpa henti di sepanjang pembuluh darah roh seperti meteor. Sutang memilih untuk menyerang titik spiritual di bahu kanan kalajengking. Cahaya pedangnya tampak biasa saja, jauh lebih lemah daripada pedang perkasa yang dapat membelah langit dan bumi sesuka hati, tetapi ancaman yang ditimbulkannya bagi musuh jauh lebih besar. Kalajengking itu sedikit tertegun. Pedang Sutang tampak biasa saja, tetapi entah mengapa, ia secara naluriah merasa sangat tidak nyaman, dan bahkan rasa marah pun membuncah di hatinya. Namun, ia tak sempat memikirkannya. Meskipun pedang Sutang tak mengeluarkan banyak tenaga, kecepatannya luar biasa cepat. Pedang itu langsung mendekatinya. Ia mengangkat tangannya sekuat tenaga dan mengunci cahaya pedang itu. Boom! Cahaya pedang yang dilepaskan Sutang hancur berkeping-keping, dan dalam pandangannya, kalajengking itu menggunakan capitnya yang besar untuk mengunci pedang ajaibnya, lalu ekor kalajengking itu bangkit kembali. Mata ibel mengamati lintasan fundamental pergerakan kekuatan spiritual tersebut. Serangan ekor kalajengking lawan merupakan semacam kekuatan tersembunyi. Jika seseorang hanya mengandalkan penglihatannya sendiri, akan sangat sulit untuk memperkirakan kecepatan, titik serangan, lawan, tetapi di hadapan mata ibel, tidak ada perbedaan antara terang dan gelap sama sekali. Ia dapat melihat sekilas lintasan aliran semua kekuatan spiritual tersebut. Saat berikutnya, Sutang maju bukannya mundur, dan pedang ajaib itu tiba-tiba terangkat dan berguling ke arah titik spiritual di tulang rusuk bawah kalajengking. Kalajengking itu mencibir, mengarahkan ujung jarinya, dan menembakkan energi tersembunyi ke dada kanan Sutang. Ia tidak ingin membasmi Sutang saat itu juga karena tubuh Kaisar Suci sangat berguna baginya. Ketika benang sutra tebal itu melesat ke arah Sutang, Sutang mengangkat lengan kirinya dan menangkis benang itu dengan perisai besar. Perisai sihirnya belum disempurnakan,
dan fungsinya belum sempurna. Namun, ketika banyak ibel besar di altar ibel mencoba menghancurkan baju zirah sihir, mereka hanya bisa menghela napas sia-sia pada akhirnya. Seganas apapun kekuatan serangan lawan, mustahil untuk menghancurkan perisai sihir itu. Boom! Arus bawah yang keluar dari ekor kalajengking menghantam perisai ajaib, menimbulkan suara memekakkan telinga. Seperti dugaan Su Tang, perisai ajaib itu masih utuh. Wajah kalajengking itu langsung berubah. Ia dijuluki penjahat utama Yanyun karena memiliki kekuatan serangan yang tak tergoyahkan dan pertahanan sekuat tong besi. Meskipun ia terdaftar di antara 18 meridian, bahkan jika beberapa orang suci surgawi bergabung untuk mengepungnya, mereka bukanlah lawannya. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa perisai itu akan menghalanginya. Senjata spiritual macam apa itu? Pada saat ini, cahaya pedang Su Tang telah menebas tulang rusuk kanan bawah kalajengking itu. Wajah kalajengking itu berubah lagi, dan tubuhnya langsung melayang kembali. Su Tang menyusulnya, cahaya pedang itu seperti air, terus-menerus dan tak berujung, dan kemanapun pedang itu menunjuk, titik spiritual akan mengalir ke sana. Kalajengking itu meraung tanpa henti. Sebenarnya, menurut akal sehat, dengan aura yang dilepaskan Su Tang saat ini, ia bisa dengan mudah membasminya hanya dengan lambaian tangannya. Namun, serangan andalannya tidak mampu menghancurkan perisai besar Su Tang, dan pertahanannya yang sekuat besi pun menjadi sia-sia. Tidak ada alasan, dia hanya secara naluriah merasa bahwa selama dia terkena cahaya pedang Su Tang, dia akan terluka parah. Bum bum bum. Yang bisa dilakukan kalajengking itu hanyalah mengayunkan capit raksasanya untuk mengunci cahaya pedang Su Tang, dan terjerumus ke dalam dilema menerima pukulan secara pasif. Kalajengking itu mundur berkali-kali, dan akhirnya terbang ke udara, persis seperti yang diinginkan Su Tang. Ia membentangkan sayap ajaibnya dan mengejarnya. Setelah lebih dari 10 tarikan napas, kalajengking itu murka. Ia memasuki dunia manusia dengan ambisi besar, tetapi bertemu Su Tang dalam pertempuran pertamanya. Ia terpaksa berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bukankah harapannya sudah menjadi lelucon? Saat berikutnya, kalajengking itu meraung, sekali lagi menghalangi cahaya pedang Su Tang, lalu tiba-tiba berakselerasi dan terbang mundur mengikuti momentum itu. Dalam penglihatan Su Tang, ekor kalajengking itu sudah terangkat tinggi, seolah sedang menyeduh sesuatu. Namun, dengan perisai ajaib di tangan dan mata ajaib yang mengawasi, ia tak gentar. Ia segera melepaskan sayap ajaibnya, terbang tinggi ke angkasa, lalu menebas dari udara, menebaskan pedang ajaibnya ke punggung kalajengking itu. Ekor kalajengking itu bergerak tiba-tiba, dan benang-benang sutra tebal melesat ke arah Su Tang bagaikan badai. Su Tang terkekeh, tubuhnya menyusut, lalu mengembang, dan terus terbang terbalik. Ia menggunakan lengan kirinya untuk menangkis perisai ajaib di depannya, dan benang-benang sutra tebal membombardir perisai ajaib itu. Meskipun perisai ajaibnya kuat, kekuatan yang terkandung dalam benang sutra tidak dapat dihilangkan, dan sosok Su Tang yang jatuh terlempar ke langit. Bagaimana mungkin? Kalajengking itu meraung kaget dan marah. Ia sangat yakin dengan serangannya. Belum lagi Dharmakaya, bahkan Dharmakaya setingkat Dewa Bintang pun tak mampu menghentikan serangannya. Senjata spiritual macam apa yang bisa melawan langit di tangan lawan? Su Tang melepaskan sayap ibelnya, dan tubuhnya tiba-tiba mulai bergerak lagi, menyerbu ke arah kalajengking bagaikan kilat. Kalajengking itu segera mengulurkan capit raksasanya untuk menghalangi cahaya pedang Su Tang. Saat cahaya pedang Su Tang terkunci, tubuh Su Tang terus menerjang ke depan dan bertabrakan dengan aliran deras itu. Boom! Tubuh Su Tang hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin dia basmi diri? Tepat ketika kalajengking itu tercengang, Su Tang tiba-tiba muncul di belakangnya, dan cahaya pedang meledak, menebas titik spiritual di ekor kalajengking itu. Boom! Kalajengking itu jatuh ke tanah seperti bola meriam. Su Tang kembali melepaskan sayap ibelnya, dan terbang turun dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ia mengayunkan pedang ibelnya dan memotong lengan kiri kalajengking itu. Kalajengking itu mendesis kesakitan dan jatuh terjerembab ke bawah, menghantam sebuah aula di villa. Su Tang tiba-tiba berhenti. Ia tahu betul bahwa ia bisa menang dengan mudah berkat wawasan mata ibel, tetapi mata ibel itu tidak mampu menembusnya. Jika ia mengejar dari pintu masuk gua dan menghadapi serangan balik yang dahsyat dari lawan, ia mungkin tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Bagaimanapun, dia sudah mantap memegang kendali, jadi dia tidak terburu-buru. Setelah beberapa kali menarik napas, kalajengking itu terbang keluar gua lagi dan mendarat di atap. Tubuh kalajengking itu sedikit gemetar, mungkin karena rasa sakit atau karena pembuluh darah spiritualnya belum pulih. Lengan kirinya terkulai miring. Ada luka yang dalam di lengan kirinya, tulangnya terlihat, dan ada juga pendarahan dari belakang pinggangnya. Orang suci surgawi tidak lebih dari ini, kata Su Tang perlahan. Hahaha, anak muda, apa kau benar-benar berpikir kau dijamin menang? Kalajengking itu mencibir. Para kultivator tidak hanya mengandalkan teknik spiritual,
tetapi juga berbagai harta spiritual. Para kultivator kuno di dunia manusia menyegel langit dan bumi, mengisolasi yin dan yang, dan memutus jalur menuju bintang-bintang. Meskipun ini mungkin membuatmu aman untuk sementara waktu, itu juga menghilangkan kesempatanmu untuk mencapai bintang-bintang. Di hadapan harta spiritual tingkat domain, teknik spiritualmu hanyalah lelucon. Oke, aku ingin melihat bagaimana kau bisa membuatku tertawa, kata Su Tang sambil tersenyum. Dilihat dari nada bicaranya, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Setidaknya dia seharusnya punya harta spiritual tingkat domain. Setelah mendapatkan baju zirah ajaib, senjata spiritual biasa tak lagi menarik minat Su Tang. Namun, harta spiritual tingkat domain sangatlah langka. Selama bertahun-tahun ia berkultivasi, ia hanya pernah melihat 4 di antaranya baju zirah ajaib dan panggung dewa jahat, 2 benih spiritual 1000 agung milik Helan Fei Qiong, 1 dan lonceng kematian di alam rahasia Mo Yunling. Jika ia bisa merebut harta spiritual pihak lain, itu pasti akan menjadi keuntungan besar. Bodoh. Kalajengking itu tertawa serak dan menghina. Setelah disegel sekian lama, kurasa kau bahkan tidak tahu apa itu benih domain. Jadi, aku akan membiarkanmu memperluas wawasanmu. Dalam penglihatan mata ajaib itu, ekor kalajengking itu terangkat kembali, dan kemudian seutas benang sutra tebal melesat ke arahnya. Su Tang mengangkat lengan kirinya dan menangkis benang sutra itu dengan perisai ajaib. Kemudian, Su Tang merasa ada yang tidak beres. Setelah benang sutra itu terguncang, benang itu mengembun dan tidak terurai. Benang itu tetap di tempatnya dan menggelinding ke arahnya, dan dalam sekejap mata, benang itu menyelimuti sosoknya. Su Tang segera melepaskan sayap ibelnya, dengan paksa melepaskan diri dari jeratan benang sutra, dan terbang tinggi ke angkasa. Namun, ekor kalajengking itu selalu menunjuk Su Tang dari kejauhan, bagaikan ulat sutra musim semi yang memintal sutra. Arus turbulen yang tak terhitung jumlahnya bergulung-gulung di udara, terus-menerus mengejar Su Tang. Dengan bantuan sayap ibel, kecepatan Su Tang mencapai batasnya, tetapi ia tak mampu melepaskan diri dari benang-benang sutra yang rapat itu. Dalam sekejap mata, area dalam radius hampir 1000 meter di sekitarnya dipenuhi turbulensi, membuat ruang bagi Su Tang untuk menghindar semakin mengecil. Ia melepaskan beberapa teleportasi dan tak mampu menembus kepungan benang-benang sutra itu. Akhirnya, ia terjebak di dalamnya. Apakah ini harta spiritual tingkat domainmu? Tanya Su Tang ringan. Sambil menahan napas, ia berusaha sekuat tenaga. Hehe, tidak, kata kalajengking itu dengan muram. Boom, pusaran air hitam yang tak terhitung jumlahnya bergulung keluar bagai ledakan, seketika menghamburkan arus turbulen yang melilitnya. Pada saat ini, beberapa pilar api raksasa jatuh dari langit, sekali lagi mengelilingi Su Tang. Boom boom boom, pilar raksasa itu menyemburkan api dengan liar. Melihat situasinya tidak baik, Su Tang segera membentangkan sayap ajaibnya dan terbang ke langit. Detik berikutnya, jaring api tiba-tiba muncul di langit, lalu Su Tang menghantam jaring api tersebut. Jaring api itu bergetar hebat, dan Su Tang terpental kembali oleh kekuatan dahsyat itu. Su Tang tidak ragu-ragu sejenak dan melesat ke bawah lagi dengan bantuan kekuatan elastis, tetapi jaring api muncul di bawah, menghalangi jalannya. Su Tang menarik napas dalam-dalam dan melemparkan perisai ajaib itu ke bawah dengan kuat. Seperti dugaannya, perisai ajaib itu mengenai jaring api dan memantul kembali, melayang tanpa suara di udara. Su Tang berbalik dan mengaktifkan jiwa cahaya ibel. Tubuhnya menyatu menjadi seberkas cahaya. Kemudian, aliran cahaya itu melesat ke kiri dan ke kanan di tengah kobaran api, mencoba mencari jalan keluar. Ia bahkan mencoba mengenai pilar-pilar api raksasa itu, tetapi hasilnya membuat Su Tang sangat kecewa. Hahaha, sekarang kau mengerti kekuatan harta spiritual tingkat domain. Kalajengking itu tertawa terbahak-bahak di luar api yang berkobar. Meskipun lentera 9 nagaku masih jauh dari kata kuat, seharusnya sudah lebih dari cukup untuk menghadapimu. Su Tang tidak menjawab. Ia terus berjuang mencari jalan keluar di tengah kobaran api. Aku tidak tahu seni spiritual apa yang kau latih, tapi itu benar-benar hebat, tawa kalajengking dari luar. Sayang sekali, kalian para idiot itu bahkan belum pernah melihat harta spiritual tingkat domain, kan? Kakek menggunakan harta spiritual tingkat domain untuk menindasmu, jadi apa yang bisa kau lakukan? Anak muda, terima saja takdirmu. Su Tang masih tidak menjawab. Tiba-tiba, ia menyadari api itu tampaknya tidak membahayakannya sama sekali. Kemudian, Su Tang tiba-tiba teringat bahwa cahaya ibel telah menyatu dengan bola roh 4 elemen. Mungkin kekuatan bola roh api itulah yang melindunginya dari api. Namun, ia tidak berani kembali ke wujud aslinya, dan aliran cahaya yang ia ubah terus berputar di dalam api. Luar angkasa berbintang penuh dengan bahaya. Awalnya aku agak ragu, jadi aku sengaja menahan lajuku dan pergi ke dunia manusia untuk mencari darah Kaisar Suci. Tawa kalajengking itu semakin riang.
Aku tidak menyangka, aku hanya berpegang pada harapan 1 dari 10.000, tetapi hanya dalam beberapa hari, tubuh Kaisar Suci-mu telah diantarkan ke pintuku. Anak muda, ini takdir, ini benar-benar takdir. Tubuh Sutang berubah menjadi aliran cahaya dan menyerah mencari jalan keluar. Ia melayang di atas perisai ajaib, tak bergerak. Setelah beberapa saat, perisai ajaib itu perlahan meredup dan menghilang tanpa jejak. Karena tidak ada jalan keluar dan perisai ajaib ada tepat di depan kita, lebih baik menyempurnakan perisai ajaib terlebih dahulu, lalu menunggu dan melihat. Barangkali, setelah ia mencapai tujuannya untuk kembali bersatu, ia secara alami akan menemukan cara untuk melepaskan diri dari kurungan lentera 9 naga. Bangun! Teriak kalajengking itu. Api yang dipancarkan pilar-pilar raksasa tiba-tiba melonjak, dan lentera 9 naga berubah menjadi dunia api. Namun, bola cahaya yang telah diubah Sutang tidak terpengaruh. Kalajengking itu berdiri di udara, menatap penuh kemenangan ke arah lentera 9 naga yang menyala. Ia benar-benar tenggelam dalam rasa puas diri, terkadang tersenyum dan mengangguk, terkadang mendesah puas, dan terkadang menatap langit sambil tersenyum. Setelah lebih dari 100 napas, Sutang akhirnya selesai menyempurnakan perisai ajaib, dan semua lubang spiritual di otaknya terisi. Perisai ajaib, Yuan Po, level 4. Topeng Ibel, Cincin Ibel, Hati Ibel, Sayap Ibel, Cahaya Ibel, Perisai Ibel, Pedang Ibel, Mata Ibel, Baju Zirah Ibel, 9 jiwa primordial memancarkan cahaya sepanjang 1000 kaki dan perlahan-lahan bergabung bersama. Boom, boom, boom. Napas kehancuran menyebar dengan dahsyat, dan lautan api lampu 9 naga terdorong menjauh. Jika Sutang berada di antara langit dan bumi saat ini, fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkannya akan cukup untuk mengguncang dunia, tetapi lampu 9 naga tetaplah harta spiritual tingkat domain. Senjata spiritual yang dapat mencapai tingkat domain itu sendiri merupakan segel yang sempurna, jika tidak, mustahil untuk membentuk dunia lain. Fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkan Sutang terblokir. Bahkan kalajengking pun tak menyadari kalau dia masih tersenyum di luar. Di langit, sebuah garis perak menukik turun. Meskipun Sutang telah memerintahkan Xiao Budian untuk tetap di sana, gerakan Sutang menghilang sepenuhnya. Xiao Budian sangat panik. Ia harus datang dan melihat apa yang terjadi, apapun yang terjadi. Sebagai antek yang paling setia, belalang perak mutan tentu saja harus mematuhi perintahnya. Kalajengking itu masih melayang di luar lentera 9 naga. Ia merasakan fluktuasi yang datang dari udara, mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, tepat pada waktunya untuk melihat makhluk kecil mencuat dari ikat kepala belalang perak mutan. Ia tertegun sejenak, dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Bu, si kecil berjuang keras untuk lepas dari ikat kepalanya, sambil melihat sekeliling dengan panik, lalu matanya tertuju pada lentera 9 naga yang besar. Kau tangkap ibuku, teriak si kecil kepada kalajengking itu. Kalajengking itu menarik napas panjang, lalu menundukkan kepalanya. Ujung jarinya terus gemetar. Di satu sisi, karena ia terlalu bersemangat, dan di sisi lain, karena rencananya yang sangat keterlaluan. Meskipun ia sangat percaya diri, ia juga merasa sangat gugup. Gong Yangsu dari Gunung Yanyun, salam kepada kaisar kami, kata kalajengking itu dengan hormat. Keluarkan ibu, teriak si kecil. Baiklah, kalajengking itu tersenyum, lalu tiba-tiba melompat, melesat melintasi langit bagai kilat, dan mengulurkan tangan untuk menangkap si kecil. Cahaya keemasan memancar dari tubuh si kecil, dan kalajengking itu mengulurkan tangannya, tetapi tidak meraih apapun. Ia tertegun sejenak, lalu menyadari si kecil masih di sana. Ia segera mengulurkan tangan untuk meraihnya lagi, tetapi tubuh si kecil itu bagaikan ilusi. Sekeras apapun ia berusaha, ia tidak dapat menyentuh si kecil. Kau benar-benar orang jahat, teriak gadis kecil itu dengan marah, lalu tubuhnya berubah menjadi cahaya dingin dan terbang menuju kalajengking itu. Kalajengking itu tiba-tiba teringat sesuatu, raut ketakutan tampak di wajahnya, dan ia berusaha sekuat tenaga menghindar ke samping. Si kecil meleset dan langsung berbalik dan terbang untuk menyerang lagi. Kalajengking itu menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mundur cepat. Pada saat ini, belalang perak mutan mengira telah menunggu kesempatannya, dan tiba-tiba membentangkan elitranya dan terbang menuju bagian belakang kalajengking. Kalajengking itu tampaknya menyadari kemampuan mengerikan si kecil dan berusaha menjauhkan diri darinya sebisa mungkin. Meskipun perhatiannya tertuju pada si kecil, sebagai seorang suci surgawi yang agung, wawasannya sangat tajam. Ia memperhatikan belalang perak mutan tepat saat ia mendekat, melambaikan tangannya dengan tidak sabar, dan berteriak, keluar. Boom! Sebuah kekuatan tersembunyi menembus dada dan perut belalang perak mutan, lalu keluar dari punggungnya, meninggalkan lubang yang dalam. Belalang perak yang bermutasi tiba-tiba kehilangan kekuatan, dan tubuhnya berguling beberapa kali di udara sebelum jatuh ke tanah. Kekuatan belalang perak bermutasi baru mencapai alam suci,
sementara Kalajengking berada di puncak alam bijak agung dan mungkin sudah lama mencapai luar angkasa. Namun, karena ia punya rencana lain, ia sengaja menghambat kemajuannya. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan kekuatan tersembunyi yang dilepaskan Kalajengking sulit untuk dilawan. Belalang perak bermutasi terluka parah hanya setelah 1 kali pertemuan. Si kecil itu marah dan terbang semakin cepat. Namun, kekuatan spiritual Kalajengking itu jauh lebih kuat daripada si kecil, dan tubuhnya bergerak secepat kilat. Sekeras apapun si kecil berusaha, ia tidak dapat menyentuh ujung pakaian Kalajengking itu. Setelah beberapa tarikan napas, cahaya keemasan yang dipancarkan si kecil meredup. Mempertahankan ilusi itu akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual, dan ia hampir tak mampu bertahan. Hehehe, Kalajengking itu tertawa, lalu tiba-tiba menukik ke depan sambil melambaikan tangannya, dan aliran energi bergulung-gulung ke arah si kecil bagai ombak. Pada saat itu, seberkas cahaya putih meluncur dari samping dan mengenai tubuh Kalajengking itu. Kalajengking itu menjerit kesakitan, lalu terpental mundur dan menghantam tebing di belakangnya. Tubuhnya tertancap kuat di batu. Zhuang Dai perlahan melayang, dan sepasang sayap kupu-kupu besar terbentang dari belakangnya. Sayapnya berwarna hitam dan putih, penuh aura mulia dan elegan. Zhuang Dai memasang ekspresi aneh di wajahnya, menatap si kecil tanpa berkedip. Hah, Little Bit juga menatap Zhuang Dai. Secara naluriah ia merasa sangat familiar dengan napas ini, tetapi ia tidak bisa mengingatnya. Boom, Kalajengking itu berjuang melepaskan diri dari batu dan menatap Zhuang Dai dengan sinis istana Dai lagi. Kalian benar-benar menghantui kami. Zhuang Dai mengabaikan Kalajengking itu dan terus menatap si kecil. Baginya, ini adalah hal terpenting di dunia, dan ia enggan mengalihkan pandangan, bahkan untuk sesaat. Kalajengking itu meraung dan terbang ke depan, sementara pada saat yang sama, ujung jarinya menunjuk ke punggung Zhuang Dai. Saat ini, Zhuang Dai masih linglung. Sesaat sebelumnya, ia tahu mengapa ia keluar, dan sesaat kemudian, ia melupakan segalanya. Namun, jiwa kupu-kupunya telah terbangun. Ia bisa merasakan bahaya, lalu tiba-tiba ia menoleh dan melambaikan tangannya. Ribuan benang sutra yang sangat tipis dan berkilau beterbangan dari tangannya. Benang-benang sutra yang beterbangan itu seolah memiliki kekuatan untuk memotong segalanya, dan energi gelap yang dilepaskan Kalajengking itu langsung hancur berkeping-keping. Zhuang Dai tidak mempunyai niat membasmi dalam hatinya, jadi dia hanya secara naluri melindungi dirinya sendiri. Secara logika, melihat serangannya yang begitu mudah ditanggapi, seharusnya ia takut dan segera mundur. Namun, Kalajengking itu tidak mundur melainkan maju, menggoyangkan tangannya berulang kali, dan aliran energi gemetar yang dahsyat bergulung-gulung menuju Zhuang Dai satu demi satu. Zhuang Dai merasa tidak senang. Ia merasa telah lama berkelana sendirian dan akhirnya bertemu kerabatnya hari ini. Perasaannya campur aduk, tetapi Kalajengking itu masih terus mengganggunya, yang membuatnya sangat marah. Zhuang Dai berteriak dengan keras, mengangkat ujung jarinya, lalu menebas ke bawah. Benang sutra yang menari-nari di udara tiba-tiba mengembun menjadi cambuk panjang, yang tak hanya membubarkan seluruh tenaga yang dilepaskan Kalajengking, tetapi juga ekor cambuk itu menggelinding turun dari udara secepat kilat, tepat ke arah Kalajengking. Kalajengking itu akhirnya merasa takut. Ia berhenti sejenak, lalu mulai terbang mundur. Namun, ia terus tertawa, dan ia tertawa dengan sangat bangga. Zhuang Dai tiba-tiba gemetar, alisnya yang indah berkerut dalam, lalu dia menampakkan ekspresi curiga, melirik sekeliling, lalu gemetar lagi. Cepat sekali bereaksi. Kau benar-benar spesimen yang bagus. Kalajengking itu mencibir, aku tahu istana kupu-kupumu mungkin berniat jahat, jadi aku tak segan-segan mengumpulkan racun bunga yang khusus dirancang untuk mengatasi mereka. Aku tak menyangka mereka hanya mengirim 2 orang idiot kecil. Kupikir semua usahaku sia-sia. Hahaha, sekarang mereka akhirnya berguna. Zhuang Dai tidak mengerti apa yang dikatakan orang lain. Ia hanya merasa tubuhnya semakin dingin, seolah-olah berada di gunung es yang telah berada di sana selama ribuan tahun. Bahkan darah yang mengalir di tubuhnya hampir membeku. Orang keras kepala sepertimu seharusnya sudah mati sejak lama. Kalajengking itu mendengus dingin, lalu terbang cepat, dan kembali mengulurkan ujung jarinya, menunjuk Zhuang Dai dari kejauhan. Rasa dingin itu begitu menyiksa hingga Zhuang Dai merasa sesak napas, dan frekuensi gemetar tubuhnya pun semakin sering. Saat ia merasakan serangan lawan akan mengenai tubuhnya, pupil matanya tiba-tiba memutih, lalu ia berteriak sekuat tenaga. Boom, boom, boom. Bayangan kupu-kupu sebesar wastafel dan seluruhnya terbuat dari benang sutra melayang keluar dari tubuh Zhuang Dai, mengembangkan sayap hitam putihnya yang khas dan menari ke arah Kalajengking. Apa? Kalajengking itu tertegun sejenak, lalu wajahnya tiba-tiba berubah kupu-kupu ibel tak terbatas. Siapa kau? Siapa kau? Kupu-kupu ibel tanpa batas adalah teknik terlarang di istana kupu-kupu. Menurut legenda, hanya utusan kupu-kupu yang bisa menguasainya.
Meskipun sekarang ada 5 orang suci surgawi di Istana Kupu-Kupu, warisan Kaisar Suci telah lenyap. Tidak ada yang bisa mendapatkan restu Kaisar Suci, jadi wajar saja jika utusan kupu-kupu baru tidak akan lahir. Bum bum bum, kupu-kupu ibel yang tak terhitung jumlahnya, disertai desiran angin, menyapu kalajengking bagaikan kekuatan yang dahsyat. Kalajengking itu segera mundur, sekaligus melepaskan citra dharmanya. Seekor kalajengking raksasa dengan panjang lebih dari 100 meter muncul di depannya, menghalangi kawanan kupu-kupu itu. Gadis kecil itu tidak peduli pada apapun kecuali Su Tang. Ia hanya penasaran dengan Zuang Dai barusan. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, ia langsung terbang menuju lentera 9 naga, lalu mengayunkan cambuk sulurnya, melilitkannya di pilar api, dan menariknya kembali sekuat tenaga. Ia tahu Su Tang pasti ada di dalam. Kalajengking itu berusaha sekuat tenaga melawan kawanan kupu-kupu dan tidak punya waktu untuk memperhatikan si kecil. Bum bum, kupu-kupu ibel yang tak terbatas itu berulang kali menghantam patung Dharma Kalajengking, menghasilkan suara dentuman yang menggetarkan bumi. Patung Dharma Kalajengking raksasa itu meredup dengan kecepatan yang sangat cepat. Wajah Kalajengking itu memucat. Kupu-kupu ibel tanpa batas adalah teknik spiritual yang hampir pasti membasmi. Setelah dilepaskan, teknik itu tidak akan pernah berhenti sampai membasmi musuh. Bersembunyi dan melarikan diri sia-sia. Sekalipun ia bisa kembali ke dunia ibel dalam sekejap, kupu-kupu ibel tanpa batas akan melacaknya. Kalajengking itu sudah putus asa. Ia meraung dan jari-jarinya bergerak maju seolah berkedut. Kekuatan tersembunyi kalajengking itu memang dahsyat. Setiap kali ia bergerak, kupu-kupu ibel yang tak terbatas akan hancur. Namun, ia hanya satu, dan dibandingkan dengan kawanan kupu-kupu yang begitu banyak, ia sama sekali tak berarti. Pada saat ini, Zuang Dai mengerang dan jatuh seperti batu. Kupu-kupu ibel tanpa batas yang menari tiba-tiba kehilangan kendali. Mereka berhenti menyerang dan berputar-putar di udara dengan linglung. Sesaat kemudian, mereka terbang ke segala arah. Hampir saja, kalajengking itu masih syok. Ia menyeka keringat dingin di kepalanya dan menatap Zuang Dai yang jatuh pingsan. Selain utusan kupu-kupu yang diberkati oleh Kaisar Suci, tak ada orang lain yang bisa melepaskan kupu-kupu ibel tak terbatas. Mungkinkah itu utusan kupu-kupu? Namun, utusan kupu-kupu telah lama dimusnahkan, jadi bagaimana mungkin dia bisa muncul kembali di dunia manusia? Bas! Lentera 9 naga tiba-tiba mengeluarkan suara berdengung. Kalajengking itu mendongak dengan tergesa-gesa dan melihat Little Bit menarik sulur itu dengan gigi terkatup. Ujung sulur yang lain diikatkan ke pilar naga api. Setelah upaya putus asa Little Bit, bola naga api itu akhirnya ditarik miring, memperlihatkan celah. Berhenti. Kalajengking itu terkejut, lalu bergegas menghampiri si kecil. Ia tak peduli lagi dan mengangkat tangannya untuk menunjuk si kecil. Ah! Sosok gadis kecil itu berubah menjadi ilusi lagi, dan tangannya masih mati-matian mencabut tanaman merambat itu. Kalajengking itu terbang mendekat, tampak cemas. Ia tidak mengkhawatirkan hal lain. Ia khawatir lentera 9 naga akan dibuka paksa, dan energi spiritualnya akan bocor. Kemudian, tubuh Kaisar Suci yang disempurnakan dengan lentera 9 naga mungkin tidak mencapai efek yang diinginkan, dan usahanya akan sia-sia. Dan si kecil itu masih tubuh roh. Konon, Kaisar Suci kuno membutuhkan lebih dari 10.000 tahun kultivasi untuk benar-benar tumbuh dan melahirkan daging dan darah dari tubuh roh mereka. Ia tidak bisa menunggu selama itu. Baginya, Little Bit tidak berguna, atau lebih tepatnya, dengan kekuatannya saat ini, ia tidak mungkin menyerap energi spiritual yang hancur ketika Little Bit meninggal. Mengenai restu Kaisar Suci, tentu saja itu mimpi yang menjadi kenyataan, tetapi ia telah membuat Little Bit marah, dan hampir tidak ada harapan untuk mendapatkan restu Little Bit. Oleh karena itu, dia tidak dapat membiarkan tubuh Kaisar Suci menyimpang dengan cara apapun. Bas! Retakan di lentera 9 naga semakin membesar. Kalajengking itu semakin cemas. Ia mengarahkan ujung jarinya ke arah makhluk kecil itu berulang kali. Tiba-tiba, aura yang sangat kuat menyembur keluar dari retakan lentera 9 naga, berubah menjadi badai dahsyat yang bergulung-gulung di antara langit dan bumi. Kalajengking itu terperangkap dalam badai dan tubuhnya tanpa sadar melayang mundur. Detik berikutnya, lentera 9 naga meledak, dan pilar-pilar api raksasa bergulung dan terbang ke kejauhan. Api yang meledak juga tersapu. Di tengah ledakan, sesosok muncul. Sosok itu adalah Su Tang. Napas Su Tang menjadi sangat lemah, dan matanya kehilangan kecemerlangannya. Sebuah titik cahaya seukuran setengah kepalan tangan muncul dari atas kepalanya, membubung tinggi ke langit, lalu menghilang tanpa jejak. Bu! Si kecil berlari menghampiri Su Tang, menggenggam erat baju Su Tang dengan kedua tangannya, dan terus memanggil Bu, Bu. Sudah kubilang tunggu di atas sana, kenapa kau turun lagi? Nada bicara Su Tang penuh dengan nada memanjakan. Kamu tiba-tiba menghilang, aku takut sekali, teriak si kecil. Jangan takut, kata Su Tang lembut, mulai sekarang,
kita tidak perlu takut pada siapapun lagi. Setelah berkata begitu, Su Tang menatap langit. Bola cahaya itu telah terbang di atas awan dan terus membubung. Pandangannya kini tumpang tindih dengan bola cahaya itu, dan ia tidak merasa gelisah lagi. Dalam sekejap mata, bola cahaya itu mengembang dan berubah menjadi wujud manusia, persis seperti Su Tang. Ia memegang perisai besar di lengan kirinya, dan pedang ajaib terselip di balik bahunya. Mata ajaib di atas kepalanya perlahan mengamati sekeliling, dan hati Ibel berkilauan dengan cahaya pelangi di dadanya. Kemudian, topeng ajaib perlahan muncul, menutupi wajah Su Tang, dan sepasang sayap ajaib terbentang di belakangnya. Cahaya bulan yang terang dan murni menyinari tubuhnya bagai air mengalir, membuatnya memancarkan cahaya keperakan yang menyilaukan. Detik berikutnya, ia melayang di udara, dan tampak mulai menyesuaikan frekuensi napasnya. Saat ia menarik napas, cahaya bulan di sekitarnya meninggalkan jejak yang dapat dilihat dengan mata terbuka, mengalir ke tubuhnya dari segala arah. Saat ia mengembuskan napas, aliran energi menyebar membentuk busur melingkar dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Klon itu telah tercipta, jadi menurut percakapan antara lelaki tua di langit berbintang dan pohon takdir kuno, ia telah memiliki kekuatan keabadian. Selama klon itu masih ada, tak seorang pun bisa benar-benar membasminya. Kau belum mati. Kalajengking itu tampak sangat terkejut, lalu mengamati Su Tang dari atas ke bawah. Ia secara naluriah merasa Su Tang telah mengalami perubahan yang luar biasa, tetapi ia tidak bisa memastikannya. Setelah sekian lama, ia mendapati napas Su Tang tampak sangat lemah, dan dari situ ia menduga Su Tang telah terluka parah akibat lentera 9 naga. Hal ini wajar, karena tak seorang pun yang mengetahui kekuatan lentera 9 naga lebih baik daripada dirinya. Bahkan jika itu dirinya, ia tak akan mampu bertahan. Karena kau belum mati, seharusnya kau segera kabur. Kalajengking itu berkata perlahan, aku mungkin tidak mengejarmu, tapi kau tetap di sini. Hehehe, kalau begitu kau tidak bisa menyalahkan siapapun. Apa yang dikatakan Kalajengking itu benar. Ketika 9 lentera naga tiba-tiba meledak, pilihan pertamanya pasti adalah mengambil semua lentera naga 9 yang rusak. Namun, Su Tang tidak pergi. Tidak akan terlambat untuk menangkap Su Tang terlebih dahulu, baru kemudian mencarinya. Su Tang tidak menghiraukan pihak lain dan hanya menggoda si kecil dengan ujung jarinya, dan si kecil tampak menikmatinya. Setiap kali Su Tang menarik dan mengembuskan napas di langit, ia dapat merasakan perluasan kekuatan spiritual. Meskipun kekuatan spiritual yang mengalir tidak ada di dalam tubuhnya, hal itu tidak berpengaruh. Otaknya telah kosong, apalagi jiwa spiritualnya, ia bahkan tidak memiliki lubang spiritual. Sepertinya ia perlu mengasingkan diri untuk membentuk lubang spiritual baru. Setelah itu, ia dapat berlatih untuk kedua kalinya, bekerja keras mengumpulkan peralatan spiritual terbaik, dan mengembangkan tubuh kedua sesegera mungkin. Semoga rejeki surga berjaya, semoga rejeki surga berjaya. Desah Kalajengking dari lubuk hatinya. Ia telah menemukan utusan kupu-kupu yang telah lama hilang, memurnikan tubuh Kaisar Suci, dan bahkan menangkap Kaisar Suci sejati yang masih bayi. Memilih salah satu dari ketiga hal ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa, cukup untuk mengguncang seluruh dunia Ibel, dan ia telah mencapai semuanya. Keberuntungan semacam ini begitu baik, bahkan dia sendiri tidak dapat mempercayainya. Anak muda, menyerahlah. Kalajengking itu berkata perlahan, mungkin aku akan mengabulkan beberapa permintaanmu. Sambil berbicara, bayangan dharmanya kembali terbentuk. Kalajengking raksasa, yang panjangnya lebih dari 100 meter, menerkam dan menatap Su Tang dari kejauhan. Sudah waktunya bangun dari mimpimu, kata Su Tang lembut. Di matanya, monster yang dulunya sangat kuat kini menjadi sangat bodoh dan tak berarti. Begitu dia selesai berbicara, Su Tang mengulurkan tangannya. Boom! Sebuah bola cahaya terang tiba-tiba meledak di atas langit berbintang, dan kemudian sebuah bintang benar-benar menembus awan dan datang ke sisi ini. Kecepatan bintang itu telah melampaui batas hukum. Kalajengking itu baru saja menyadari bahwa cahaya bintang itu meledak di langit, dan kemudian ia melihat cahaya pedang turun dari langit dengan kekuatan yang mampu membelah dunia. Kalajengking itu tertegun. Ia tahu bahwa cahaya pedang itu pasti disebabkan oleh Su Tang. Saat ini, ia punya dua pilihan. Pertama, mengabaikannya dan menyerang Su Tang secara langsung, dan kedua, ia akan melawan cahaya pedang itu. Dia ingin memilih yang pertama, tetapi kemudian dia menyadari bahwa cahaya pedang itu terlalu cepat. Bahkan jika dia segera melepaskan energi gelap, cahaya pedang itu mungkin akan menebasnya terlebih dahulu. Kalajengking itu meraung, dan bayangan kalajengking raksasa itu melayang ke udara, menuju cahaya pedang di udara. Boom! Bayangan kalajengking raksasa itu terbelah dua oleh cahaya pedang bagaikan tahu. Cahaya pedang terus berjadewa, dan kalajengking itu bahkan tak sempat bereaksi. Cahaya pedang itu telah menebas dari atas kepalanya, lalu menebas gunung di bawahnya. Boom! 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 Cahaya pedang membelah gunung,
meninggalkan retakan sedalam lebih dari 100 meter. Kemudian, cahaya pedang itu menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalajengking itu masih mempertahankan postur kaku yang sama seperti sebelumnya, lalu sebuah tanda darah muncul di tengah tubuhnya. Kemudian, tubuhnya terbelah ke kiri dan ke kanan, membawa potongan-potongan darah dan daging yang tak terhitung jumlahnya, dan jatuh ke bawah. Beberapa Master Laut Hijau turun dari langit di atas bukit langit terkunci dan paviliun Yun Xiao. Dokou, sang pemimpin, melihat sekeliling dan bertanya, "Yiyu, kita sudah sampai di bukit langit terkunci. Nah, bisakah kau menjelaskan semuanya?" "Dokou, kurasa kita sudah saling kenal lebih dari 100 tahun." Yu Yiyu yang perkasa, mengenakan jubah seputih salju, berkata sambil tersenyum, "Apa kau masih tidak percaya padaku?" "Yiyu, kau salah." Pria kuat lainnya, Bidang Qiong, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami mengikutimu ke sini karena kami percaya padamu, tapi kau harus memberi kami penjelasan yang jelas sekarang. Klan Ibel sedang membuat kekacauan di dunia manusia. Kalian semua harus tahu dengan jelas tentang sikap orang tua itu," kata Yu Yiyu perlahan. "Benar sekali," kata Dokou, "itulah mengapa kami memutuskan untuk meninggalkan Laut Hijau. Kalau kau ingin membasmi para penjahat, kau tak bisa mengandalkan Laut Hijau, begitu pula gerbang suci Fengshan. Mengandalkan altar Dewa Ibel itu lebih konyol lagi." Yu Yiyu mendesah panjang. "Maksudmu, biarkan kami mengandalkan paviliun Yun Xiao." Bidang Qiong mengerutkan kening. "Aku tahu satu atau dua hal tentang asal-usul paviliun Yun Xiao. Master Paviliun menyebut dirinya Wuming, dan dia pasti orang suci. Dia biasanya bersikap sangat rendah hati dan jarang berinteraksi dengan dunia luar. Dia hanya memiliki beberapa murid biasa-biasa saja di bawah komandonya. Yiyu, apa kau benar-benar berpikir paviliun Yun Xiao bisa melakukan apapun dalam bencana ini? Kau hanya tahu satu sisi cerita." Yu Yiyu tersenyum misterius, "Ikut aku." Dokou dan yang lainnya saling bertukar pandang dan harus mengikuti Yu Yiyu. Begitu saya masuk ke halaman belakang, saya melihat seorang pria parubaya berambut acak-acakan berjalan di halaman bersama seekor ular raksasa. Ular itu panjangnya hampir 10 meter, berpinggang sangat tebal, bermata merah, dan tampak sangat ganas. Pria parubaya itu menarik beberapa rantai besi panjang, dan ujung rantai lainnya ditusukkan ke dalam mulut ular raksasa itu. Setiap kali rantai besi ditarik, ular raksasa itu akan gemetar kesakitan. "Bos," kata Yu Yiyu sambil tersenyum, "mengapa Anda ingin mengajak ular jalan-jalan hari ini?" "Haha, karena aku tidak ada kegiatan, lebih baik aku biarkan saja keliarannya merajalela." Pria parubaya berambut acak-acakan itu menjawab, lalu tatapannya menyapu Dokou. "Dari mana asal-usul ular ini?" Yu Yiyu tiba-tiba tertegun dan menatap ular raksasa itu dengan heran. "Itu semacam orang suci surgawi dari Gunung Yanyun di alam Ibel." Pria parubaya yang berantakan itu melirik ular raksasa itu dengan tatapan sinis. Sungguh malang dia datang ke paviliun Yun Xiaoku dan bersikap begitu arogan. Dan kebetulan sekali dia bertemu dengan guru yang sedang berjemur di bawah sinar matahari. Kultivasinya hampir hancur setengahnya, dan bahkan kekuatan transformasinya pun hancur. "Haha, sungguh sial." Yu Yiyu tertawa. "Kalian kesini mau lihat aula utama?" tanya pria parubaya yang berantakan itu. "Tunggu sebentar, aku akan memberitahu mereka." "Terima kasih atas bantuanmu, bos," kata Yu Yiyu cepat-cepat. "Tidak apa-apa." Pria parubaya berambut acak-acakan itu melambaikan tangannya dan berjalan kembali sambil menuntun ular raksasa itu. "Yiyu, tolong jelaskan dengan jelas di mana tempat ini." Dokou merasakan firasat buruk dan berkata dengan suara berat. "Dokou, aku hanya ingin bertanya padamu, apakah kau benar-benar ingin membasmi ras Ibel sepenuhnya?" tanya Yu Yiyu. "Saya bersedia," jawab Dokou. "Kalau begitu, kau datang ke tempat yang tepat." Yu Yiyu berkata lembut, "Jangan khawatir, setelah kau memahami seluruh ceritanya, tak seorang pun akan mengganggumu. Jika kau ingin tinggal, Ting Mahadewa. Jika kau ingin pergi, aku akan mengantarmu keluar dari gerbang gunung." Di bawah punggung Bukit Suotian, terdapat sebuah aula yang tak terputus. Aula itu sangat besar, berlapis-lapis bangunan, dan radiusnya lebih dari 10 mil. Banyak praktisi berjalan-jalan, ada yang bermeditasi, ada yang berlatih gerakan tubuh, dan ada pula yang melakukan hal-hal sepele. Tepat di depan gerbang istana, beberapa ribu meter jauhnya, terdapat pintu masuk gua yang gelap. Sesosok tubuh berjalan keluar gua dengan susah payah, menyipitkan mata dan mengamati dunia yang remang-remang. Penampilannya sangat aneh, begitu aneh hingga membuat orang-orang merasa dingin di hati. Wajahnya seperti anak kecil, yang tampak baru berusia 8 atau 9 tahun, tetapi kepalanya sangat bengkak, seperti guci anggur besar, dan wajahnya bahkan tidak sebesar mulut guci anggur itu, dan proporsinya sangat tidak seimbang. Tak ada sehelai rambut pun di kepala,
dan yang terlihat hanyalah pembuluh darah dan urat yang menonjol. Gambaran ini begitu buruk rupa, tak mungkin lebih buruk lagi. Ada yang tidak beres dengan mulutnya, dan air liur hitam terus mengalir dari sudut mulutnya saat ia bernapas. Ia tidak mengenakan pakaian apapun, hanya rok kulit serigala yang melingkari pinggangnya. Bukannya ia tak mau memakai baju, tapi ia tak bisa karena kulitnya penuh retakan. Cairan yang merembes dari retakan itu jatuh ke tanah, menimbulkan suara mendesis yang terus-menerus dan mengepulkan asap kelabu. Belum lagi pakaian biasa, bahkan senjata spiritual terbaik sekalipun tak mampu menahan korosi jangka panjang. Tubuhnya sangat kurus, dan dari samping, tampak hampir seperti selembar kertas. Yang paling mengerikan adalah tubuhnya yang kurus seolah tak mampu menampung an-an dalamnya. Jantungnya, sebagian besar paru-parunya, ususnya, dan sebagainya, semuanya terpapar udara. Jantung berdetak teratur, paru-paru mengembang dan mengempis, dan usus bergerak lambat. Jika orang biasa melihat pemandangan ini, ia mungkin akan pingsan karena ketakutan. Satu-satunya bagian tubuhnya yang normal adalah matanya. Saat ia memandang ke kejauhan, ia tampak tenang dan nyaman. Seorang pemuda bergegas keluar dari gua dan berbisik, "Tuan, saya telah meminta beberapa ahli pengecoran untuk membuatkan satu set baju zirah untuk saya. Baju zirah itu mungkin akan dikirimkan besok. Tuan, aku tidak membutuhkannya." Pria itu menggelengkan kepalanya. "Jangan sia-siakan harta surga dan bumi." Pemuda itu terdiam sejenak, tak mampu menahan diri. "Guru, saya ingat Anda mengatakan bahwa setelah Anda keluar dari pengasingan, Anda secara alami akan mampu membentuk kembali tubuh Anda, tetapi mengapa?" "Karena aku sudah menemukan jawabannya." Pria itu tertawa. "Kenapa aku harus membuang energi spiritualku untuk membentuk kembali tubuhku? Kulitku saja sudah bau. Tapi kalau guru ingin merebut hati rakyat di seluruh dunia, selalu ada sesuatu yang tidak pantas," kata pemuda itu tanpa daya. "Percuma saja," kata pria itu, "mereka yang percaya padaku akan tetap percaya padaku, apapun warna kulitku. Mereka yang membenciku akan tetap membenciku, bahkan jika aku bisa mendapatkan kembali kecantikanku." Pria muda itu mendesah pelan dan berhenti berbicara. Apakah si Kong Xingye benar-benar mati? Pria itu tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Pemuda itu menggertakkan giginya dan mengangguk, "Mati. Meninggal di teras Raja Jahat." Tanya lelaki itu lagi. "Saya tidak tahu persis situasinya," kata pemuda itu, "tapi sudah lama sekali, dan si Kong Taisang belum kembali. Dia pasti mengalami sesuatu yang tak terduga. Kalau bukan karena si Kong Xingye, aku mungkin takkan sampai sejauh ini," kata pria itu perlahan, lalu nadanya tiba-tiba berubah tajam. "Kau sudah menerima ajaran sejatiku. Kalau kau pergi bersama si Kong Xingye, bahkan jika terjadi sesuatu yang tak terduga, setidaknya kau bisa menjamin kepulangannya. Kenapa kau mundur di menit-menit terakhir?" Pemuda itu terkejut, lalu lututnya lemas dan dia terjatuh ke tanah dengan suara keras, tidak dapat mengeluarkan suara apapun. "Aku bertanya padamu, mengapa kau ingin mundur saat menghadapi bahaya? Katakan padaku," teriak pria itu dengan tegas. "Saya merasa bersalah," jawab pemuda itu. "Mengapa kamu merasa malu lagi?" teriak pria itu lagi. "Murid dan Sutang berteman," kata pemuda itu. "Selama pertempuran Zuki, murid terpaksa menghabisi Hong Niu dan Yuan Hailong, dan membuat kesalahan besar. Selama setahun terakhir, murid telah terbangun dari mimpi buruk berkali-kali. Jika aku pergi ke puncak Yanqi lagi, murid. Kau tahu, si Kong Xingye telah berjasa besar kepadaku," kata lelaki itu dengan suara berat. "Ya, murid tahu." Punggung pemuda itu sudah dipenuhi keringat dingin. "Murid ini telah gagal menjalankan tugasnya dengan baik, dan aku bersedia menerima hukuman dari guru." Pria itu menatap pemuda itu dengan dingin untuk waktu yang lama, lalu mendesah pelan, "Lupakan saja. Aku memilihmu karena kau menghargai persahabatan. Tapi, apakah Hong Niu dan Yuan Hailong juga temanmu?" "Ya," kata pemuda itu. "Karena kita berteman, mengapa kau tega membasmi kami?" tanya lelaki itu, dan sudut pandang pertanyaannya tiba-tiba berubah. "Murid tidak punya pilihan," kata pemuda itu. "Hong Niu dan Yuan Hailong tahu bahwa aku suka datang ke Bukit Pengunci Surga untuk berlatih. Aku telah beberapa kali menerobos kemacetan saat merenung di Bukit Pengunci Surga. Jika mereka menebak identitasku, mereka pasti akan curiga pada Bukit Pengunci Surga. Saat itu, 3 sekte surgawi utama akan menyerang bersama, dan guru akan menyendiri. Aula utama kemungkinan besar akan hancur." "Oh," kata lelaki itu dengan suara santai, nadanya jelas melunak. "Jika aku mengkhianati kepercayaan temanku, itu hanya pelanggaran kecil. Jika aku bertindak ceroboh dan membahayakan aula utama, itu akan menjadi pelanggaran terhadap kebaikan yang lebih besar." Pemuda itu berkata, "Antara pelanggaran kecil dan kebaikan yang lebih besar, inilah satu-satunya pilihan yang bisa kuambil." "Apakah kamu selalu merasa menyesal?" kata pria itu.
Ya, pemuda itu mengangguk sebagai jawaban. Jika itu terjadi lagi, apa yang akan Anda pilih? Kata pria itu. Pemuda itu tertegun sejenak, lalu perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan berkata, aku akan menyingkirkan mereka. Lelaki itu terdiam cukup lama, lalu berkata lembut, baiklah, bangun. Pemuda itu perlahan berdiri dan berdiri dengan kepala tertunduk. Pada saat itu, terdengar suara seruputan di kejauhan. Keduanya menoleh ke arah suara dan melihat seorang pria kekar setinggi sekitar 2 meter berbaring di celah batu, menjulurkan lidah sepanjang jerami dan menjilati semut-semut yang merayap. Si idiot ini tidak pernah mengubah kebiasaan buruknya. Pria itu mengangkat tangannya dan menembakkan cahaya hitam. Cahaya hitam itu melesat bagai kilat dan mengenai punggung pria kuat itu. Orang kuat itu mengangkat kepalanya, menoleh ke belakang, lalu tersenyum bodoh, berbalik dan terus menjilati semut. Kemarilah, teriak pria itu. Pria kuat itu sangat patuh. Ia segera berdiri, merapikan pakaiannya dengan serius, lalu merangkak di tanah dan benar-benar berguling ke sana kemari. Setelah beberapa kali menarik napas, lelaki kuat itu berguling ke kaki pria itu, membuka matanya dan menatap pria itu dengan penuh semangat. Lelaki itu memegang dahinya dengan tangannya, tampak sangat tak berdaya. Saudara Zhou memiliki sifat yang baik hati. Ini adalah berkah bagi guru kita, kata pemuda itu sambil tersenyum. Berkah, ini bisa dianggap berkah, kata pria itu. Pada saat itu, seorang lelaki parubaya dengan rambut acak-acakan datang dengan cepat dari arah aula utama dan berkata, Tuan, saudara kedua telah kembali bersama anak buahnya. Dia menjadi lelaki tua yang duduk di atas pasir beterbangan warna-warni itu mengeluarkan suara santai. Guru, apa yang terjadi? Saat kata-kata itu terucap, seorang pemuda berbaju zirah emas muncul dari pasir. Adikmu sudah mengolah avatar. Pria tua itu tersenyum dan berkata, 4 tahun, hanya 4 tahun. Tuan, apa kau bercanda? Pemuda berbaju zirah emas itu sama sekali tidak percaya bisakah kau berkultivasi menjadi klon dalam 4 tahun. 2 atau 3 tahun lagi, dia mungkin akan meninggalkan wilayah asalnya. Orang tua itu berkata dalam hati, nyamuk, kalau sudah waktunya, kau akan pergi membimbingnya. Kau tak perlu menunjukkan kemampuan spiritualmu, cukup ajari dia beberapa aturan. Tuan, apakah Anda serius? Teriak pemuda berbaju zirah emas. Omong kosong, orang tua itu mengerutkan kening. Tuan, tapi saya masih harus melayani Anda. Kau rakus akan energi spiritual pasir bintang ini, kan? Kata lelaki tua itu. Mana mungkin, pemuda berbaju zirah emas itu menggelengkan kepala dan berkata, Tuan, biarkan kakak tertua pergi. Dialah yang membawa kami bersaudara ke sini, dan dia kenal baik dengan para penguasa bintang. Kalau aku pergi, bagaimana kalau aku kena masalah? Pergilah saja kalau aku suruh. Tak perlu khawatir tentang apapun yang mungkin terjadi, kata lelaki tua itu. Melihat dia tidak bisa menolak, pemuda berbaju emas itu ragu sejenak lalu bertanya lagi, Tuan, apakah adik junior itu benar-benar hanya menggunakannya selama 4 tahun? Kamu akan mengerti saat kamu melihatnya. Di gunung tersembunyi, sebagian besar praktisi manusia pengikut klan Ibel telah melarikan diri. Su Tang dan Xiao Budian melayang di atas belalang perak yang bermutasi, merawat luka di tubuh mereka. Serangan kalajengking itu sangat kuat, dan kekuatan tersembunyinya mengandung racun yang aneh. Belalang perak mutan itu tampak sekarat hanya dengan satu serangan. Untungnya, Little Bit ada di sana dan menyelamatkannya dari ambang kematian. Namun, kekuatan spiritual yang dimurnikan dari buku spiritual hampir habis. Kondisi mental belalang perak mutan telah sedikit pulih, dan ia terus mengeluarkan suara lemah dari mulutnya. Su Tang keluar saat itu, pergi ke mayat kalajengking, mengeluarkan esensi Ibel, dan mencari sebentar, memeriksa tubuh kalajengking hingga bersih. Akhirnya, ia menemukan Zhuang Dai dan menggendong Zhuang Dai. Luka belalang perak mutan belum sembuh, jadi ia tidak dapat meneruskan perjalanannya dan hanya dapat beristirahat di sini selama beberapa hari. Zhuang Dai pasti telah diracuni. Tidak ada luka di tubuhnya, tetapi ia koma, tubuhnya panas dan dingin, ia mengalami mimpi buruk, dan ia sering mengucapkan kata-kata yang tidak jelas sehingga orang lain tidak dapat memahaminya. Little Bit tidak bisa mendetoksifikasi. Ia hanya bisa membuat anisme hidup memancarkan vitalitas yang lebih kuat, lalu menghilangkan racunnya sendiri. Beginilah cara ia mengatasi racun belalang perak yang bermutasi. Namun, racun Zhuang Dai agak aneh. Sekeras apapun Xiao Bitian mencoba, ia tidak berhasil membangunkan Zhuang Dai. Akhirnya, Su Tang melihat bahwa Xiao Bitian terlalu keras bekerja, jadi ia meminta Xiao Bitian untuk berhenti. Setelah beristirahat di Yinsan selama 2 hari dan menunggu belalang perak yang bermutasi pulih sepenuhnya, Su Tang memindahkan Zhuang Dai ke tahta suci. Sudah waktunya untuk kembali. Klan Ibel menyerbu dari segala penjuru. Meskipun hanya ada 18 Ibel besar, jumlah praktisi manusia sebanyak ikan mas yang menyeberangi sungai.
Terbang jauh-jauh ke sini, Su Tang tidak tahu berapa banyak pertempuran yang telah disaksikannya. Namun, para praktisi manusia yang merupakan pengikut klan Ibel semuanya memiliki tato yang jelas di tubuh mereka, yang dengan jelas membedakan antara kawan dan lawan. Selama hal itu tidak terlalu menghambat perjalanan, Su Tang berulang kali mengulurkan tangan membantu, menyelamatkan banyak nyawa. 2 hari kemudian, belalang perak yang bermutasi telah terbang melewati kota Jingtao dan menuju lautan luas. Beberapa jam kemudian, kota bulan gelap terlihat di depan. Situasi di kota bulan gelap sama seperti biasanya, seolah-olah tidak mengalami serangan skala besar. Su Tang merasa lega dan terus bergegas menuju panggung Dewa Jahat. Xie Juntai awalnya sangat sepi, hampir tak terlihat siapapun kecuali beberapa kultivator yang memasuki jedi untuk pelatihan. Namun kini, suasananya menjadi sangat ramai. Ada banyak orang di mana-mana di tebing. Gu Suifeng mengambil alih dan memindahkan banyak tanaman obat yang umum dan tidak terlalu berharga keluar agar orang-orang bisa menanamnya sendiri. Kecuali 108 puncak utama yang berkaitan dengan penjaga Raja Jahat, puncak-puncak lainnya berpenghuni dan terlihat rimbun dan hijau di mana-mana. Su Tang memerintahkan belalang perak mutan untuk turun. Tepat saat jari kakinya menginjak makam Raja Jahat, tiba-tiba terdengar getaran di langit yang jauh. Aura yang ganas dan mengerikan datang dari jauh, berputar di atas platform penguasa jahat, lalu lenyap tanpa jejak. Su Tang tertegun dan menoleh ke kejauhan, tempat asal napas itu. Di punggung Bukit Suotian, yang dipisahkan oleh ribuan gunung dan sungai, sesosok yang sangat buruk rupa berdiri di antara awan, menatap ke arah Xie Juntai. "Tuan, saya khawatir monster setingkat Ibel yang kuat lainnya akan datang," kata seorang pemuda dengan lembut. "Itu hanya penyakit ringan." Pria itu menggelengkan kepalanya. "Guru, kamu bisa menangani hal-hal kecil ini sendiri." Pria itu tersenyum dan berkata, "Aku punya takdirku sendiri." "Guru, saya tidak begitu mengerti," kata pemuda itu. "Seseorang hanya bisa memiliki satu takdir dalam hidupnya," kata pria itu lembut, "dan takdir dunia hanya bisa dimiliki oleh satu tuan." "Maksudmu, akulah penguasa takdir, dan dia juga penguasa takdir." Pria itu berkata, "Kalau begitu, hanya satu dari kita yang bisa terus hidup." "Tuan, jika monster besar dari 18 klan Yanyun di dunia Ibel datang menyerang pavilion Yun Xiao kita lagi, apa yang harus kita lakukan?" tanya pemuda itu buru-buru. Meskipun ia memiliki pengetahuan yang cukup, ia masih belum bisa memahami maksud kata-kata tuannya. "Dou Kou dan yang lainnya sudah bergabung dengan kita, kan?" kata pria itu. "Kalau mereka berlatih di kolam pemurnianku selama 2 atau 3 bulan, mereka tidak akan kesulitan menembusnya. Sekalipun banyak Ibel menyerang, kalian akan mampu melindungi diri." "Tuan, bencana Ibel telah tiba. Kita harus mengesampingkan dendam masa lalu dan bersatu menghadapi musuh." Desak pemuda itu dengan getir, "Tuan juga bilang kali ini adalah 18 Vena Yanyun. Lain kali akan ada lebih banyak serangan Ibel. Bagaimana mungkin Tuan bisa mengabaikannya begitu saja? Itu urusanmu. Kalau kau saja tidak bisa mempertahankan pavilion Yun Xiao, kau akan binasa sendiri." Pria itu tampak acuh tak acuh. Setelah mengatakan itu, ia perlahan menuruni gunung. Langkahnya tampak sangat kaku, dan kakinya yang rapuh seperti anak kecil, seakan tak sanggup menopang tubuhnya, sehingga setiap langkahnya terasa sulit. "Tuan, Tuan!" Pemuda itu mengejar beberapa langkah dan berteriak keras. Pria itu tidak menoleh ke belakang dan terus berjalan menuruni gunung. Pada saat itu, seorang lelaki kuat keluar dari balik bebatuan dan berjalan mendekati lelaki itu sambil tersenyum. Lelaki itu mengulurkan tangannya yang keriput, menyentuh kepala lelaki kekar itu, lalu berkata, "Maukah kau mengikutiku?" Pria kuat itu mengangguk penuh semangat, lalu membungkuk seolah hendak menggendong pria itu di punggungnya. "Tidak perlu. Aku sudah bertahun-tahun tidak berjalan. Biarkan aku berjalan sedikit lebih lama," kata pria itu sambil tersenyum. Sebagian besar praktisi yang sibuk di puncak gantung memperhatikan cahaya perak yang dipancarkan oleh belalang perak mutan, tetapi sebelum mereka dapat datang untuk menyapa, Su Tang dan tubuh belalang perak mutan itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Di alam rahasia Xie Juntai, Helan Yuanzheng dan Ye Fuchen duduk berhadapan, berbisik-bisik. Mereka begitu fokus sehingga tidak menyadari Su Tang mendekat. Tentu saja, itu juga karena aura Su Tang yang sudah sangat lemah, hampir tak bisa dibedakan dari orang biasa. Su Tang menghirup energi spiritual yang kaya di alam rahasia dalam-dalam, dan ekspresinya tampak sangat rileks. Pada saat ini, belalang perak yang bermutasi terbang turun dari langit dan kembali ke tempat yang familiar. Keadaannya menjadi bersemangat, dan ia melebarkan elitranya sambil mengeluarkan suara mendesis dan terbang ke kejauhan. Helan Yuanzheng dan Ye Fuchen mendengar teriakan belalang perak yang bermutasi dan menoleh ke arah mereka. Ketika mereka melihat Su Tang, mereka berdua tercengang. "Bagaimana kau bisa masuk?" teriak Ye Fuchen. "Dia adalah penjaga gerbang dunia rahasia Xie Juntai.
Siapapun yang masuk harus mendapatkan izinnya. Bahkan Sutang pun bisa merasakannya. Masuklah jika kau mau. Sutang tersenyum dan berkata, apa yang kau bicarakan? Kalian kembali tepat waktu, kata Helan Yuanzheng. Fu Chen dan saya sedang mendiskusikan pemilihan kelompok pertama Master Gunung. Kami belum bisa mengambil keputusan akhir mengenai hal ini, jadi keputusan akhir ada di tangan kalian. Tuan, Sutang berjalan ke meja kayu, mengambil gulungan kertas di atasnya, dan melihatnya dengan santai. Ada lusinan nama dalam daftar, termasuk mereka yang datang belakangan, seperti Rong Hua, Rong Sheng, Mei Daoyong, dan lain-lain. Ada pula orang-orang dari Sutang, 10 murid asli, dan kemudian Hu Yiqing, semuanya tercantum ada orang-orang tua yang mengikutinya sejak awal, Baolan, Zhao Dalu, dan Chu Zonbao semuanya ada di sana, tetapi Yue Xi tidak ada, mungkin karena Yue Xi pergi sepanjang tahun dan mustahil baginya untuk tetap di Xie Juntai untuk berlatih. Ada juga beberapa praktisi dari keluarga lain, seperti Yuan Haifeng, Yuan Gang, dan lain-lain. Terlihat bahwa Helan Yuanzheng dan Ye Fu Chen telah mengerahkan segenap upaya mereka untuk daftar ini. Mereka tidak boleh melanggar prinsip kemampuan untuk memimpin, dan mereka juga tidak boleh mengecewakan tetua puncak Qianqi. Semua aspek harus dipertimbangkan. Kalau menurutmu itu baik-baik saja, silakan saja. Sutang mengembalikan daftar itu. Aku tidak keberatan. Bagaimana mungkin Anda tidak keberatan? Helan Yuanzheng mengerutkan kening, lalu ragu sejenak. Tuan, apakah Anda mengalami cedera serius di luar? Helan Yuanzheng menyadari ada yang tidak beres dengan napas Sutang, jadi ia menanyakan hal ini. Aku baik-baik saja. Sutang tiba-tiba teringat sesuatu. Yuanzheng, perpustakaan di puncak Qianqi harus dipindahkan ke sini sesegera mungkin. Kamu tidak peduli dengan hal-hal besar, tapi kamu peduli dengan hal-hal kecil seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan, desah Helan Yuanzheng tanpa daya. Ini bukan masalah sepele, kata Sutang lembut, aku semakin memahami apa harta kita yang paling berharga. Misalnya, terakhir kali, aku memasuki alam rahasia di punggung Bukit Moyun dan menemukan harta spiritual tingkat domain. Wei Sheng dan aku memasuki alam harta spiritual dan menemukan banyak artefak spiritual kelas atas. Namun, baru sekarang aku tiba-tiba mengerti apa hadiah terbesar di alam harta spiritual. Itu bukanlah artefak spiritual, atau bahkan harta spiritual itu, melainkan buku harian peninggalan seorang kultivator agung kuno. Oh, apa yang tertulis di buku harian itu? Tanya Helan Yuanzheng penasaran. Kebanyakan masalah sepele, siapa yang kutemui hari ini, apa yang terjadi, dan sebagainya, jawab Sutang. Apa yang begitu berharga dari hal-hal sepele seperti itu? Ye Fu Chen merasa bingung. Para praktisi alam suci agung agak ketakutan ketika berhadapan dengan langit berbintang yang luas dan asing, karena mereka tidak tahu apa yang ada di dalamnya, dan masa depan yang tak pasti, membuat mereka dipenuhi kecemasan. Sutang berkata, tapi bagiku, aku sangat menantikannya. Orang-orang yang pernah kuhadapi bersama guru kuno itu semuanya adalah dewa bintang. Dari buku hariannya, aku tahu siapa yang setia dan baik hati, siapa yang pendendam, siapa yang penyayang dan berhati lembut, siapa yang tak tahu malu dan kejam, dewa bintang mana yang bisa kuajak bekerja sama, dan mana yang harus kuhindari. Saat pertama kali membaca buku harian itu, kupikir dia terlalu banyak bicara, tapi sekarang aku mengerti bahwa itu semua adalah harta yang tak ternilai. Helan Yuanzheng tertegun untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba melompat dan berkata, kamu telah mencapai puncak alam suci agung. Yuanzheng, katakan sejujurnya, jauh di lubuk hatimu, apakah kamu selalu ingin melampaui adikmu? Alih-alih menjawab, Sutang malah mengalihkan pembicaraan. Helan Yuanzheng berhenti sejenak, lalu mengangguk dan berkata aku ingin. Kalau begitu, kau harus terus bekerja keras, kata Sutang sambil tersenyum, dia juga mendapatkan harta spiritual tingkat domain langka di alam rahasia Gunung Shenluo. Menurutku, harta spiritual tingkat domain itu jauh lebih kuat daripada Xie Juntai dan bahkan lebih kuat daripada lonceng kematian yang kutemukan di alam rahasia Moyunling. Keberuntungan seperti ini sungguh patut ditiru. Iri, Tuan, maksudmu, jika bukan karena penindasan kesadaran benih roh, adikmu pasti sudah menerobos ke alam suci agung ketika dia memasuki alam rahasia. Sutang berkata perlahan lebih lanjut, jika dia berhasil melenyapkan kesadaran benih roh, pencapaiannya di masa depan akan tak terbatas. Dia pasti akan memiliki andil dalam berbagai jalur di lautan berbintang. Kesadaran benih roh, Tuan, apakah itu sangat berbahaya? Karena hubungan darah yang mendalam, hal pertama yang dipikirkan Helan Yuanzheng bukanlah apakah ia memiliki harapan untuk melampaui saudara perempuannya, melainkan bahayanya. Kesadaran spiritual dihasilkan di dalam benih roh. Itulah dunianya, jadi secara alami berbahaya, kata Sutang. Lalu kau, Helan Yuanzheng terdiam. Ia tahu apa yang ingin ia katakan agak kurang pantas,
tetapi saat ini ia tak peduli lagi. Lalu kenapa kau tidak membantunya? Aku tidak bisa membantumu saat itu, kata Su Tang. Aku akan tinggal di sini dan menunggunya selama 10 tahun. Jika dia masih tidak menunjukkan kabar apapun selama 10 tahun itu, aku akan menerimamu. Saat itu, alamku akan stabil, dan aku seharusnya bisa membantumu menghapus kesadaran benih roh itu dan menyerahkannya padamu. Meskipun ini akan sedikit merugikan kultivasimu, tapi, hanya kau dan adikmu yang tersisa di Helan. Jika terjadi sesuatu pada adikmu, bagaimana mungkin aku berani membiarkanmu mengambil risiko lagi? Sejujurnya, Su Tang telah mengembangkan keserakahan akan benih spiritual yang melimpah. Ini adalah naluri seorang kultivator terhadap benih spiritual, tetapi itu hanya bertahan sesaat sebelum ia menahan diri. Su Tang tidak akan melanggar batasannya sebagai manusia. Helan Yuanzheng terdiam cukup lama, lalu dia mendesah. Pada saat ini, Si Kong Chuo, Hua Shijue, dan beberapa ibel besar lainnya datang bersama-sama. Si Kong Chuo mendarat di rerumputan terlebih dahulu dan menatap Su Tang sambil tersenyum. Kemudian wajahnya berubah. Su Tang, siapa yang menyakitimu? Tuan, kata Su Tang sambil tersenyum, tidak ada yang menyakitiku, aku baik-baik saja. Tetapi bagaimana mungkin energi spiritualmu, kata Si Kong Chuo. Tuan, Anda telah mencapai puncak alam Sage Agung. Helan Yuanzheng berkata sambil tersenyum kecut, wajar saja jika kita tidak bisa mengetahui kekuatan aslinya. Puncak Sage Agung, Su Tang, kau benar-benar telah mencapai terobosan. Si Kong Chuo hampir tak percaya. Terakhir kali Su Tang pergi, ia baru saja memasuki alam suci, tetapi dalam sekejap mata, ia telah mencapai alam suci agung dan mencapai puncaknya. Kemajuan semacam ini sungguh di luar pemahamannya. Ya, kata Su Tang lembut, keberuntunganku selalu baik. Hua Shijue, Huo Mingxi, dan ibel-ibel besar lainnya saling bertukar pandang. Mereka juga tampak sangat terkejut. Su Tang tidak akan pernah berbohong tentang hal seperti itu. Kebohongan yang bisa terbongkar kapan saja tidak ada artinya. Su Tang, Hua Shijue terbatuk pelan. Para kultivator yang melarikan diri dari luar mengatakan bahwa altar Dewa Ibel diserang oleh para ibel. Benarkah itu? Itu benar. Su Tang mengangguk. Benar-benar. Hua Shijue tersentak. Apakah Jenderal Yun, Wei Qilu, dan Huyan Zhengmu baik-baik saja? Wei Sheng tidak berada di altar Dewa Ibel saat itu, melainkan di Bukit Moyun, kata Su Tang perlahan. Aku agak terlambat. Saat aku tiba, Yun Sheng dan Huyan Sheng pasti sudah mati. Aku punya teman yang merupakan murid altar Dewa Ibel, dan dia memberitahuku secara langsung bahwa keberadaan Qi Sheng tidak diketahui, tetapi dia dalam bahaya besar. Apa? Wajah Si Kong Chuo dan yang lainnya berubah drastis. Ini semua salahku, teriak Ning Zanqi, jika aku tidak serakah akan kekuatan spiritual panggung Dewa Jahat dan bergegas kembali ke altar Dewa Ibel tadi, semua ini tidak akan terjadi. Tidak sampai ke titik apapun. Hua Shijue tampak sangat tenang. Karena para ibel berani menyerbu altar Dewa Ibel, mereka pasti punya pendukung sendiri. Kalau kita benar-benar di altar Dewa Ibel, aku khawatir tidak akan ada satu pun yang tersisa. Hua tua benar, kata Bai Xingjian dengan suara berat, apakah kau lupa ibel besar Culei? Mendengar nama Culei, beberapa ibel besar terdiam. Kekuatan yang dilepaskan Culei meninggalkan kesan mendalam bagi mereka. Jika bukan karena Su Tang, altar ibel mungkin sudah hancur saat itu. Su Tang, monster macam apa yang menyerbu altar Dewa Ibel? Tanya Si Kong Chuo sambil menggertakkan giginya. Ia memang orang yang suka menyimpan dendam. Kebencian untuk menghancurkan keluarganya tak terdamaikan. Dia adalah orang suci surgawi dari 18 Vena Gunung Yanyun di alam Ibel. Su Tang berkata, marganya Lan. Aku sudah melenyapkannya. Kau berhasil menyingkirkan monster besar itu. Si Kong Chuo membelalakkan matanya. Ya, jawab Su Tang. Lebih baik dari baik, teriak Ning Zanqi. Su Tang, di mana Han Feifei? Dan Lo Ying, apa kau pernah melihat mereka? Teriak Hua Shijue. Ngomong-ngomong, Su Tang, apakah kamu pernah melihat Fei Yue? Si Kong Chuo ikut berteriak. Ning Zanqi, Bai Xingjian, dan Huo Mingxi terus bertanya. Beberapa ibel besar telah berlatih di altar Dewa Ibel selama lebih dari 100 tahun. Mereka telah lama menganggap altar Dewa Ibel sebagai rumah mereka dan memiliki orang-orang yang mereka sayangi. Namun, Su Tang tidak mengenali sebagian besar orang yang mereka bicarakan. Ia hanya tahu bahwa Han Feifei adalah istri Hua Shijue. Ketika aku tiba di altar Dewa Ibel, tidak ada seorang pun di sana, kata Su Tang. Suasana tiba-tiba berubah sunyi senyap, dan beberapa Dewa Ibel besar berubah menjadi patung pada saat yang sama, wajah mereka pucat pasi dan tidak dapat berbicara. Namun, temanku memberitahuku bahwa ketika Ibel menyerang, Yun Sheng dan Huyan Sheng bertarung sampai mati, memberi banyak murid kesempatan untuk melarikan diri.
Su Tang berkata cepat, mungkin mereka semua telah melarikan diri. Penghiburan Su Tang sedikit pucat, tetapi dia tidak dapat menemukan cara yang lebih baik. Setelah sekian lama, Si Kong Chuo dan yang lainnya perlahan-lahan mulai tenang. Meskipun kabar yang dibawa Su Tang bagaikan sambaran petir bagi mereka, bagaimanapun juga, ia adalah seorang kultivator alam suci yang hebat, dan daya tahan psikologis, pengetahuan, nya jauh melampaui orang biasa. Aku akan pergi ke Danau Daguangming, kata Hua Shijue lembut. Aku akan pergi bersamamu, kata Ning Zanqi cepat-cepat. Sebaiknya jangan keluar sekarang, kata Su Tang tanpa daya, setidaknya ada 18 ibel besar di suku ibel penyerang kali ini. Aku melenyapkan satu di Danau Terang Agung, dan bergabung dengan tahta suci beku dan tahta suci pedang surgawi di Pengshan untuk melenyapkan 3. Akhirnya, aku bertemu satu lagi di gunung tersembunyi. Jadi, masih ada 13 ibel besar yang tersisa di suku ibel. Jika kita bertemu mereka, aku khawatir situasinya akan agak buruk. Apa kau akan membuatku menunggu di sini selamanya? Hua Shijue tampak sedikit gelisah, lalu berkata kepada Su Tang dengan suara berat, aku pergi saja, atau aku bicara dengan Xiaoru, lalu mungkin kita bisa pergi bersama. Hua Shijue memaksa Su Tang, dan istri serta satu-satunya muridnya hilang, jadi dia benar-benar tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Su Tang benar, Si Kong Chuo berkata, kalian berdua harus bersikap baik. Kalaupun kalian menemukan seseorang, bisakah kalian melindunginya? Apa gunanya kabur kalau harus melihat mereka mati di depan mata kalian? Ya, kata Bai Xingjian lembut, kita semua berada di jalan ibel. Altar ibel telah dihancurkan, dan kita kehilangan orang-orang terkasih dan teman-teman kita. Kita dipenuhi kebencian dan amarah. Mungkin, dendam ini dapat membantu kita maju lebih jauh. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah kita menembus alam suci agung. Huo Mingxi perlahan berdiri. Bukannya aku takut melawan ibel, tapi aku tidak ingin mati. Setelah sekian lama berlatih, kita semua telah mendaki 100 kaki ke puncak. Kita mungkin hanya selangkah lagi dari ambang itu. Benar, Bai Xingjian mengangguk dan berkata, karena kita sudah keluar, kita harus membasmi mereka sampai langit gelap dan bumi gelap, dan darah mengalir deras. Kalau kita ingin bersembunyi karena takut pada monster-monster itu, lebih baik kita tetap di sini. Tentu saja kamu tidak terburu-buru, kata Hua Shijue dengan marah. Hua tua, apa yang kau bicarakan? Siapa yang tidak cemas? Kata Si Kong Chuo, aku masih punya sedikit murid. Bai tua dan Huo tua sama-sama punya ratusan murid. Murid mana yang belum mereka curahkan sepenuh hati dan jiwanya? Kalau mereka tidak mau mencurahkan hati dan jiwanya untuk ini, mereka pasti tidak akan menerimamu sebagai murid sejak awal. Tiba-tiba jadi sendirian, apa mereka tidak sedih? Apa kau pikir hanya kau yang sedih? Hua Shijue berhenti bicara. Sebenarnya, mereka semua mengalami pukulan yang sama. Iya, Hua Shijue, kehilangan istri tercinta dan satu-satunya muridnya, tetapi yang lain juga merasa kesepian. Baiklah, Ning Zanqi menghela napas, kata-kata Bai tua tadi memberiku firasat. Kita semua mempraktikkan jalan ibel dan mengolah roh jahat. Amarah hari ini mungkin benar-benar kunci bagi kita untuk menembus alam suci agung. 3000 kata omong kosong tidak sebaik latihan sesaat. Huo Mingxi berkata perlahan, semuanya, bubar. Saat kita berkumpul lagi, mungkin kita semua bisa melangkah ke anak tangga itu. Hehehe, tidak sopan kalau tidak membalas. Monster bisa datang ke dunia manusia dan membuat kekacauan. Cepat atau lambat, aku juga akan mengunjungi dunia monster. Bagus sekali. Si Kong Chuo juga berdiri, lalu tatapannya tertuju pada Su Tang. Awalnya aku ingin bicara banyak padamu, tapi sekarang sudah terlambat. Aku hanya ingin bicara satu hal. Kalau kau masih mau keluar, tolong usahakan aku mencari anak-anak malang itu. Tuan, jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik, kata Su Tang. Hua Shijue dan ibel-ibel besar lainnya menatap Su Tang dengan tatapan yang agak rumit. Faktanya, dalam warisan para praktisi, hanya ada sedikit contoh murid yang muncul ke permukaan saat sang guru masih hidup, karena sebagian besar sumber daya untuk berlatih berada di tangan sang guru, dan kemudian didistribusikan oleh sang guru. Mustahil bagi seorang guru untuk menjadi batu loncatan bagi murid-muridnya. Semua orang ingin meninggalkan langit berbintang dan menuju keabadian. Su Tang adalah pengecualian. Dia bahkan melampaui Si Kong Chuo dalam waktu singkat. Bahkan mereka pun harus bergantung pada perlindungan Su Tang. Yang lebih penting, Su Tang masih menghormati Si Kong Chuo. Saya hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan Si Kong Chuo sungguh keterlaluan. Beberapa ibel besar terbang satu demi satu. Meskipun Hua Shijue agak enggan, ia juga mengerti bahwa perkataan Tongs masuk akal. Masih ada 13 ibel besar yang tersisa di Gunung Yanyun di dunia ibel. Dengan levelnya saat ini, ia hanya akan mati jika bertemu mereka. Melihat punggung beberapa dewa ibel besar, Helan Yuanzheng berkata dengan samar, aku tidak percaya begitu banyak hal terjadi di luar.
Sekte Qian Shifeng dapat tetap damai karena Su Tang dan Xie Juntai, jika tidak, mereka juga akan terus-menerus dilanda ketakutan. Kau juga ingin mengasingkan diri untuk berlatih kultivasi, kan? Su Tang berkata lembut, kau berbeda dari mereka. Mereka mengolah napas ibel, sukacita, amarah, keterkejutan, dan kesedihan yang luar biasa mungkin memang membantu mereka berlatih. Aku mengerti, kata Helan Yuanzeng lembut, lalu memaksakan diri untuk bersemangat. Ayo pergi, aku akan membawamu menemui Tuan Gu. Apakah Tetua Gu memurnikan sesuatu yang baik lagi? Su Tang berkata, hanya saja, dia selalu enggan menggunakan energinya untuk berkultivasi. Ini tidak benar, Yuanzeng, kamu harus membujuknya. Sepertinya kamu sudah lama tidak kembali, kata Helan Yuanzeng. Bagaimana, Pak Tua Gu memiliki kuali surga terbakar. Baginya, memurnikan obat adalah sebuah bentuk praktik spiritual. Helan Yuanzeng berkata, setiap kali ia memurnikan tungku obat, sedikit kayu gaharu akan muncul di dalam kuali surga terbakar. Dengan menggunakan kekuatan spiritual untuk merangsangnya, kayu gaharu akan berubah menjadi kekuatan spiritual, mengalir bolak-balik antara kuali surga terbakar dan Pak Tua Gu. Oh, ada senjata spiritual seperti itu. Su Tang sedikit terkejut. Tuan Gu telah mencapai alam mulia agung, kata Ye Fuchen. Apa? Su Tang tercengang. Ikutlah denganku, kau akan tahu saat melihatnya, kata Helan Yuanzeng. Helan Yuanzeng memimpin jalan di depan. Setelah berjalan beberapa ratus meter, Su Tang tiba-tiba mencium aroma ramuan yang kuat. Ia melihat ke kiri dan ke kanan, dan matanya tertuju pada deretan rumah batu. Tempat apa itu? Tanya Su Tang. Penatua Gulah yang meminta kami membangun gudang, kata Helan Yuanzeng. Pil-pil lainnya dapat didistribusikan dengan cepat. Meskipun Penatua Gu sangat cakap, jumlah orang terlalu banyak dan bubur terlalu sedikit. Beberapa tungku pil yang kami miliki setiap hari sungguh tidak cukup untuk dibagikan. Pil-pil yang disimpan di gudang sekarang semuanya adalah pil keberuntungan. Apa? Pil keberuntungan? Su Tang terkejut. Ada berapa banyak pil keberuntungan? Kita sudah mengumpulkan sekitar 400, kurasa. Helan Yuanzeng berkata, kita masih sedikit kurang dari alam suci di puncak Yanqi. Tidak cukup. Lalu apa yang terlalu banyak? Teriak Ye Fuchen, 2 tetua, 5 dewa ibel agung, ditambah kau, adik kecil He, apakah ini belum cukup? Maksudku, dibandingkan dengan antusiasme Tuan Gu, itu masih sedikit kurang, kata Helan Yuanzeng sambil tersenyum. Dia tidak tertarik untuk terus menyempurnakan pil buatan. Tak jauh di depan, sosok Gu Suifeng muncul. Ia sedang mendiskusikan sesuatu dengan Rong Hua, Rong Sheng, dan Mei Daoyong. Kemudian, Gu Suifeng mengangkat tangannya, berbalik ke arah kuali langit terbakar, dan berteriak, bangun. Boom! Kuali langit terbakar terlempar langsung ke langit dengan raungan yang memekakkan telinga. Gu Suifeng mengikutinya dari dekat, dan menamparnya dengan kedua telapak tangannya. Gelombang energi terus-menerus menghantam kuali langit terbakar, dan kuali langit terbakar berputar semakin cepat, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi merah menyala. Sosok Gu Suifeng bergerak mengitari kuali langit terbakar, kadang-kadang melambaikan telapak tangan, kadang-kadang menunjuk dengan jari, lengan bajunya berkibar-kibar dan sikapnya transenden. Setelah sekitar secangkir teh, Gu Suifeng tiba-tiba berteriak, buka. Detik berikutnya, Gu Suifeng mengulurkan tangan dan meraih kaki kuali, memutarnya dengan kuat. Boom! Kuali itu seakan meledak, dan kepulan asap ungu mengepul ke segala arah. Dalam radius beberapa ratus meter, udara dipenuhi aroma eliksir yang kaya, lalu pil-pil seukuran mutiara berjadewa bagai tetesan air hujan. Ini, Mei Daoyong dan yang lainnya tercengang dan segera menggerakkan kaki mereka untuk menangkap pil yang berserakan sebanyak mungkin. Gu Suifeng kemudian meraih kuali langit terbakar dan perlahan melayang turun dari langit. Ia lalu berkata kepada Mei Daoyong dan yang lainnya, bagaimana teknik spiritualku dibandingkan dengan yang kemarin? Rahasia spiritual. Mei Daoyong dan yang lainnya bertukar pandang, lalu Mei Daoyong bertanya dengan bingung, Tuan Gu, apakah penggunaan energi spiritualmu yang terus-menerus untuk menyerang kuali langit terbakar bermanfaat dalam memurnikan obat? Tidak sebagus itu, hanya saja terlihat bagus. Gu Suifeng berkata, kalian belum memberitahuku, bagaimana perbandingannya dengan kemarin? Bagus, terlihat bagus. Pipi Mei Daoyong berkedut. Tuan Gu, lalu kemarin Anda memegang kuali langit terbakar terbalik dan melemparkannya, apakah itu juga agar terlihat bagus? Ya, kata Gu Suifeng. Mei Daoyong, Rong Hua, dan Rong Sheng langsung mengerti segalanya. Dulu, ketika Gu Suifeng sedang meracik pil, ia selalu tampak sangat pendiam, dan tak bergerak sedikit pun hingga pil keluar dari tungku. Namun, sejak kemarin, Gu Suifeng terus-menerus memainkan kuali pembakaran surga, berteriak-teriak, dan melayang-layang di udara. Mereka mengira Gu Suifeng telah memahami metode baru, tetapi siapa sangka itu hanya iseng. Tuan Gu, demi penampilan, tidak perlu begitu,
Kan? Kata Ronghua dengan berani. Lagi pula, dia memang datang terlambat, dan dia sangat berhati-hati terhadap anggota tim asli Sutang. Kau tidak mengerti. Gu Suifeng mendesah, aku ingin resmi menerima murid. Setelah mengamati cukup lama, hanya Xiaolu yang paling cocok. Tapi ketika aku memberitahunya, gadis kecil itu ternyata tidak mau menerimaku sebagai gurunya. Kenapa? Mei Daoyong bingung. Gu Suifeng adalah sosok yang terkenal di kampung Puncak Qianqi. Belum lagi praktisi biasa, bahkan Sutang dan Helan Yuanzheng pun harus bersikap sopan kepada Gu Suifeng. Bisa menjadi murid Gu Suifeng adalah kesempatan besar, kesempatan untuk naik ke puncak dalam satu langkah. Bagaimana mungkin gadis kecil itu menolak? Karena dia pikir meramu obat itu membosankan dan tidak menarik, dan yang dia lakukan hanyalah menatap kuali. Gu Suifeng menghela napas, jadi, aku menciptakan seperangkat teknik spiritual khusus untuk gadis kecil itu. Bagaimana mungkin itu teknik spiritual? Itu jelas hanya gerakan tak berarti. Mei Daoyong dan yang lainnya diam-diam mengeluh, tetapi mereka tak berani mengatakannya dengan lantang. Tuan Gu, sebenarnya, kalau Tuan benar-benar ingin menerimanya sebagai murid, caranya sangat mudah. Mei Daoyong berkata, dia awalnya seorang dukun. Kurasa Hu Yiqing juga ingin adiknya mengikuti Tuan. Asal Tuan pergi dan memberitahu Hu Yiqing, bagaimana mungkin dia tidak menghormati Tuan? Itu salah. Gu Suifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sudah kita sepakati bersama. Bagaimana mungkin aku membiarkan adiknya memaksanya menjadi muridku? Gu Suifeng mungkin pernah berbuat curang dan menipu dalam hidupnya, tetapi ia tidak pernah menindas yang lemah, memaksa, atau mengancam siapapun. Ketika ia pertama kali menyukai Ghost Mastiff milik Sutang, ia hanya secara tidak langsung, berharap Sutang akan menyerahkan Ghost Mastiff itu atas inisiatifnya sendiri. Sutang bersikeras tidak menyerahkannya, jadi ia pun melepaskannya. Apa yang bisa diketahui seorang gadis kecil? Sutang berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau aku bicara dengan Hu Yiqing? Sutang, Helan Yuanzheng, dan Ye Fuchen berjalan keluar dari hutan. Gu Suifeng dan yang lainnya menoleh ke arah Sutang. Melihat Sutang, ia menghela napas, Tuanku yang agung, akhirnya Anda kembali berkunjung. Lagi pula tidak ada yang bisa dilakukan di sini, kata Sutang. Hanya karena semuanya baik-baik saja sekarang, bukan berarti tidak akan baik-baik saja di masa depan, kata Gu Suifeng, dunia sedang kacau. Siapa yang tahu kapan suku Ibel akan tertarik pada puncak Qianqi kita? Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Sutang mengganti topik Tuan Gu, saya akan mengambil setengah dari pil keberuntungan yang Anda buat dalam beberapa hari. Apa yang akan kau lakukan? Teriak Gu Suifeng. Aku akan ke Moyun Ridge. Aromanya ada di sana, kata Sutang. Ketika Gu Suifeng mendengar Sutang menyebut Wen Xiang, ia berhenti bicara. Ia telah mengenal Wen Xiang selama beberapa tahun dan lebih memahami hubungan antara Sutang dan Wen Xiang. Ini juga merupakan hal yang wajar. Salam, pemimpin sekte. Mei Daoyong dan yang lainnya memberi hormat kepada Sutang satu demi satu. Sutang tersenyum dan mengangguk, yang terhitung sebagai salam. Aku sudah bekerja keras untuk memurnikan pil-pil itu. Gu Suifeng tiba-tiba berkata, kau mengambil setengahnya, dan aku harus memurnikannya lagi. Bukankah seharusnya aku memberimu sedikit kompensasi? Kompensasi. Sutang menatap Gu Suifeng dengan heran apa yang kau inginkan. Katakan padaku. Tuan, bicaralah dengan Nonasi dan mintalah dia memberiku beludru emas, lalu kita akan impas, kata Gu Suifeng. Apa kau berencana memanfaatkan rusa dewa itu lagi? Xiaoru akan mencincangmu sampai hancur berkeping-keping. Helan Yuanzheng mendesah. Rusa yang mana? Apakah itu rusa besar yang darahnya kau ambil terakhir kali? Tanya Sutang penasaran. Bukan rusa itu, kata Gu Suifeng, rusa itu sudah mati, tapi ia melahirkan seekor anak rusa sebelum mati. Mati? Sutang tertegun Tuan Gu, apakah Anda membasminya? Bagaimana mungkin? Teriak Gu Suifeng, jangankan aku, bahkan jika kau pergi dan mengundang kedua tetua puncak Qianqi kembali, mereka mungkin tidak akan bisa membasmi rusa besar itu meskipun mereka bergabung. Apakah itu benar-benar rusa Dewa Daluo? Tanya Sutang. Entahlah, kata Gu Suifeng, tapi kurasa rusa kecil itu benar. Kemungkinan besar itu rusa Dewa Daluo. Apakah ada rusa lain di sini? Kalau tidak, bagaimana dia bisa hamil? Tanya Sutang penasaran. Kami mencarinya, tetapi tidak menemukannya, kata Helan Yuanzheng. Ada kemungkinan lain. Mungkin, rusa itu sudah hamil sebelum memasuki alam rahasia Xie Juntai. Namun, karena pemisahan Yin dan Yang, janin itu tidak pernah terbentuk. Sekarang setelah segelnya dibuka dan diberi nutrisi oleh cairan kaisar, janin itu pun lahir. Hampir, Ye Fuchen berkata, Sutang, kau belum melihat rupa rusa itu sebelum mati. Ia tampak kurus kering, seolah-olah kehilangan semua vitalitasnya, bahkan pembuluh darahnya pun telah atrofi.
Semua orang menduga bahwa janin itu telah mengambil semua energi spiritual ibunya. Alam rahasia Xie Juntai, sepertinya sudah ada selama puluhan ribu tahun, kan? Tanya Su Tang, apakah janin rusa juga bertahan selama puluhan ribu tahun? Seharusnya begitu, kalau tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan kematian rusa besar itu. Helan Yuanzheng berkata sehari sebelumnya, rusa itu masih mengejar Tuan Gu kemana-mana, dan keesokan harinya, ia mati, dengan janin rusa di bawah tubuhnya. Su Tang, kau akan tahu saat melihatnya, tapi kau harus berhati-hati. Ye Fuchen berkata, semua orang di sini telah tertipu, dan tak seorang pun lolos. Apa yang harus kita waspadai? Tanya Su Tang. Ye Fuchen memalingkan muka, tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Di mana Xiaoru? Su Tang bertanya lagi. Aku tahu, kata Ye Fuchen, kalian ngobrol pelan-pelan saja di sini, aku akan mencarinya. Setelah mengatakan itu, Ye Fuchen berbalik dan berjalan memasuki hutan. Tak lama kemudian, seberkas cahaya keemasan menyambar di atas hutan lebat. Kemudian, cahaya keemasan itu menempel di pucuk-pucuk pohon dan dengan cepat menyapu ke arah ini. Kecepatannya tak kalah dengan belalang perak mutan. Kemudian, sosok si Xiaoru melayang turun dari langit, dan ia berseru kegirangan, Su Tang, kau kembali. Melihat senyum si Xiaoru yang familiar, Su Tang tampak sedikit linglung. Dulu, ia sangat khawatir gadis ini akan mengalami perubahan psikologis yang drastis karena tekadnya untuk membalas dendam. Ditambah lagi dengan pengaruh jalan sihir, ia akan menjadi semakin ekstrim dan mudah tersinggung, dan tak akan pernah bahagia lagi. Karena itu, ketika mereka berdua bersama, ia selalu mencari cara untuk membujuknya. Sekarang tampaknya usahanya tidak sia-sia. Kemudian, Su Tang mengulurkan tangannya kepada si Xiaoru. Si Xiaoru sedikit terkejut dan wajahnya sedikit memerah, tetapi ia tetap perlahan meletakkan tangannya di telapak tangan Su Tang. Bang! Cahaya keemasan yang dibawa si Xiaoru juga jatuh ke rerumputan. Itu adalah seekor rusa dengan bentuk yang sangat aneh. Ia memiliki kepala manusia, lengan manusia, dan tubuh manusia, tetapi dari pinggang ke bawah, ia berubah menjadi tubuh rusa. Wajah mungil itu sangat halus, dengan alis tipis, rambut pirang, dan mata biru aqua yang sangat jernih. Saat pertama kali Su Tang menatap mata itu, ia tiba-tiba berubah menjadi patung, dan tatapannya menjadi sayu. Sesaat kemudian, ia berjalan menuju rusa itu dengan linglung, tetapi baru satu langkah, ia tiba-tiba menyadarinya, mundur cepat, dan raut wajah ngeri muncul di wajahnya. Su Tang telah mencapai puncak Great Sage, dan pikirannya sangat kuat, tetapi mata rusa, dengan kekuatan magis yang tak dapat dijelaskan, sebenarnya secara langsung memengaruhi keadaan pikirannya. Kau benar-benar berada di puncak alam suci agung. Desah Helan Yuanzheng. Kami semua menunggumu mempermalukan diri sendiri. Aku tak menyangka, kau akan bangun secepat ini. Apa yang terjadi? Kata Su Tang, detak jantungnya masih sangat cepat. Jangan main-main, si Xiaoru berbalik dan berteriak. Jelas-jelas ia mengatakan satu hal, tetapi memikirkan hal lain. Ia tidak mengingatkan Su Tang ketika ia sedang teralihkan tadi. Aku tahu, jawab rusa kecil itu tegas. Su Tang, kau beruntung. Ye Fuchen, yang muncul dari hutan, berkata sambil tersenyum, aku ingat saat itu, Tuan Gu duduk di tepi sungai, memeluk pohon besar dan mengucapkan sumpah cinta abadi. Beraninya kau mengkritikku. Gu Suifeng berkata dengan marah, aku tidak tahu siapa yang menangis sekeras itu. Seorang pria dewasa berguling-guling di tanah seperti anak kecil. Ahem, Ye Fuchen tahu bahwa melanjutkan hanya akan menyakiti kedua belah pihak, jadi dia diam dengan patuh. Tatapan Su Tang kembali tertuju pada rusa itu. Kali ini ia tahu rusa itu lebih kuat, jadi ia sengaja menghindari tatapan mata rusa itu. 740.